makan soto pakai babat. Cakep. Let's go, kita balik di pojok debat. Mantap. Itu waktu gue mikir cuma sepersekian detik, jadi gue mikir apa ya pantun ya. Udahlah ya. Harus bantun. Ya baik Karim nggak mau bantuin, malah Karim kan raja pantun. Malah minta. Ya setelah international break 2 minggu kita bingung mau ngapain ya kan. Walaupun ada pertandingan negara, ada timnas, ada dan lain-lain, tapi akhirnya kita balik lagi ke Premier League, ke La Liga, ke Serie A, dan ke liga-liga Eropa lainnya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita subscribe dulu Grombol. Kita ada Grombol Extra, ada live stream dan lain-lain. 200.000 nih bro. Ya. Road to 200.000 Road berat to banget. 200.000. 186.000. Udah bergeraknya sehari 10. Cepet dong, yang cepat ngebut gitu guys, tolong guys, please. Tapi ada yang udah angkanya naik. Telegram udah 6.000 sekarang. Oh iya mantap. Nah udah 6.000. Jadi kalian join aja lah Telegram, dan pokoknya semuanya di follow dah guys ya. Kita langsung ke Premier League nih guys. Premier League. Apa nih menarik ini Premier League ini? Kayaknya kita ke yang baru-baru dulu aja. Ada tim yang baru ganti manajer. Padahal performanya sebenarnya di liga bagus ya. Sekali seri, sekali kalah, sekali menang. 4 poin. Sekarang poinnya juga di atas Pep Guardiola. Tapi pelatih dipecat. Dipecat kalau kata orang-orang mungkin karena tidak keakuran ini pelatih si Nuno Espirito Santo sama ownernya Marinakis dan juga direktur barunya Edu yang juga merupakan mantan direktur Arsenal. Tapi puncaknya peaknya adalah di transfer window ini, di mana dia tidak mendapatkan pemain-pemain yang dia mau. Justru malah cenderung beli-beli pemain yang pelatih barunya nih Ange Postecoglou malah mau kayak bilang kayak McAtee. Apakah perselingkuhan sudah terjadi sebelum pemecatan? Nah itu dia pertanyaan. Bisa jadi, soalnya kan biasanya gue ambil case dari yang baca cerita gue minggu lalu kalau sama cewek. Dia misalnya kalau udah punya pacar, dia tuh biasanya kalau udah mulai apek dikit, dia langsung ini siap-siap udah ngechat yang lain, ready. Kalau misalnya pacarnya putus, langsung bantal. Iya. Jadi jatuhnya nggak sakit. Iya, benar. Keren juga biasanya. Soalnya gue curiga apa sama ini, lanjut ke case-nya pemecatan Nuno Espirito Santo ya. Gue curiga karena dia melakukan beberapa transfer yang menurut gue bukan stylenya Nuno gitu. Paling menarik sebenarnya McAtee. Kita tahu McAtee ini nomor 10, seorang apa ya? Ya bukan trequarista ya, tapi maksudnya pemain yang bermain between the lines, pemain yang cocok bermain tinggi gitu loh, bukan bermain direct gitu. Jelas ini bukan permainannya Nuno gitu loh. Ini permainan pelatih lain. Nuno nggak bermain kayak gitu. Nuno bermain sangat pragmatis gitu. Bloknya cenderung mid, nggak tinggi. Terus jika pun dapat transisi dia langsung direct ke depan. Biasanya ada runner misalnya dulu ada Elanga, ada Odoi, lalu ntar diterima sama Wood gitu. Tapi kalau ada pemain-pemain kayak McAtee, terus juga ada Omari. Walaupun Omari juga sebenarnya kalau menurut gua penggantinya Elanga lah, Omari gitu. Dan Doye itu pengganti Elanga. Tapi McAtee nih agak mencurigakan. Ini kayak bakal ada perdebatan 2.0 nih. Omari jadi lagi. AM atau winger. Omari lagi. Gitu aja maksudnya kalau Omari Hutchinson di Nuno juga jalan sebagai winger. Tapi McAtee itu enggak. McAtee itu benar-benar playmaker yang badannya kecil, yang benar-benar bukan pemain yang bermain fisik direct, bukan gitu loh. Nah yang menariknya nih dia akan away ke Arsenal, ke Emirates Stadium. Arsenal yang juga lagi ya ada beberapa pemain kunci tahun lalunya yang cedera. Saliba cedera, Saka cedera. Kalau kayak Havertz kan musim ini bukan pemain inti karena Gyökeres yang jadi startingnya. Ya Arsenal agak pincang tapi punya squad depth yang lebih lengkap dibanding tahun lalu karena pembeliannya. Ya itu. Ya nggak usah bilang satu udah panjang kan udah ada di bedah transfer. Bisa banyak cedera itu Saliba, Saka. Udah. Siapa namanya tadi? Kayak Havertz. Tadi itu. Ya. Udah. Saliba Saka lah ya. Penting. Saliba Saka. Dan yang menarik adalah kan sebenarnya tadi Nottingham Forest ini terbiasa bermain bertahan. Dan Ange saat yang sebaliknya nih bermain sangat naif dan lain-lain. Walaupun di final lawan MU Europa League dia bermain sedikit lebih pragmatis, dia mainnya lebih berubah. Nah, akankah itu akan diterapkan juga ketika Forest away ke Arsenal atau dia langsung udah mulai main ugal-ugalan? Gue bilang, gue gak peduli, pokoknya gue bakal main begini, ini style gue.
Yang gue tahu dari Ainge ya. Cuman pas dia yang Tottenham awal-awal beda kan. Agak bedanya dia tuh ada waktu untuk persiapannya. Dimana di sini dia nggak ada waktu untuk persiapan lawan Arsenal. Gue ngerasa kayaknya Ainge bakal lebih pragmatis di game ini. Bakal lebih pragmatis. Cuman yang gue suka dari Ainge itu adalah di awal-awal selalu jago. Awal-awal 10 game, 15 game. Jadi honeymoonnya atau bounce-nya bisa dipastikan ada gitu. Betul sekali. Menurut gue dan ini adalah momennya. Momen sekali guys. Di sini gue ngerasa ini Arsenal gue bilang. Cukup lah kita mau pura-pura Berat, ya. Arsenal tim gede ini mau sampai kapan gitu kan. Tapi di sisi lain kalau kita bandingin secara kualitas squad Spurs sama Forest itu berbeda satu level lah. Spurs di atasnya Forest satu level. Dan profil-profil yang ada di materinya Forest sekarang nih kayaknya kurang cocok sama permainan rock and rollnya Ainge yang bermain tinggi, yang bermain tanpa istirahat, ngepres gitu kan. Itu kayaknya gue takutnya nggak cocok gitu. Gue takutnya nggak cocok dan akhirnya menjadi blunder tersendiri gitu loh. Tapi on the contrary asik. Khususnya center back ya. Nah, Center backnya yang namanya Milenkovic itu kan very good center back, tapi dia jelas bukan center back yang bermain di ruang tinggi atau space yang gede. Dia box defender gitu loh. Dan di saat dia diuji memainin perannya Van de Ven misalnya atau mainin perannya Romero, dia bisa gitu. Nah, gue ngerasa justru poin plus yang dipunya Nottingham Forest yang dipunya sama Spurs adalah backline yang solid, yang dimana bakal ngebuat menurut gue bakal jauh lebih bagus lah. Gue ngerasa. Ntar guys, ini driver Gojek nelfon gue guys. Makan aku nyampe di bawah. Gue ngirim. Ya udah angkat aja dulu. Oh iya bentar, angkat dulu. Bentar ya mas. Halo mas. Oh, titipin ke kasir mas. Bilang nitip buat lantai 3 mas. Ya bilang buat Pak Ama. Buat siapa? Bilang buat Pak Ama. Ini masuk ini. Oke. Titipin kasir mas, bilang buat Pak Ama. Nitip lantai 3 gitu mas. Oke. Lanjut. Oke. Tadi siapa yang ngomong? Lu. Enggak mas, tadi pertanyaan utama gue adalah apakah materi yang dimiliki Forest ini bisa dipakai di menjalankan apa yang Ainge tunjukkan di Spurs gitu, dengan bermain sangat tinggi, sangat disiplin, membutuhkan kecepatan fisik gitu loh. Bisa banget. Orang Spurs nih, Spurs sama Nottingham Forest. Problemnya Ainge di Spurs itu adalah dengan mulai declining di saat main-main cedera kan. Karena dia kena Ivan dia untuk ngesegitunya di training. Senyiksa segitunya di Celtic pun terjadi hal yang seperti yang sama. Nah, kalau misalnya di Nottingham Forest ini, nah gue bakal jadi sering nonton Nottingham Forest BTW karena ada Ainge. Gue suka main pelatih. Nah, gue ngerasa Nottingham Forest, lo lihat setup cornernya Nottingham Forest sama lu bandingin sama setup cornernya Spurs. Mirip. Dengan dia perbedaannya breakernya dia kalau di Nottingham Forest tuh 3. Kalau ini Spursnya Frank apa Spursnya pas zaman Ainge? Spursnya Ainge. Oh, Spursnya Ainge. Siapa sih itu? Kan gue nanya. Iya kan gue jawab. Iya. Lu santai aja. Dimana mereka sama-sama pakai 3 breaker yang menurut gue bakal jadi poin. Breakernya aja apa kalau di corner? Gini, jadi gue jelasin dikit. Mungkin ini orang-orang banyak yang nggak tahu. Gue juga nggak paham maksudnya kalau di corner ya. Lo nggak paham? Gue nggak paham. Jadi lu kurang ngerti kalau breaker maksudnya gimana? Jadi begini. Kalau lu di saat corner, ada yang fokus untuk golin, ada yang fokus untuk Mecah. mecah. Oh, itu si breaker yang mecah. Itu si breaker yang mecah. Jadi itu ada 3. Ada 2. Man marker, blocker maksudnya blocker. Blocker ya. Oh, bukan breaker. Oh, blocker tuh kayak Liam Delap di Chelsea kemarin. Betul sekali. Saliba di Arsenal tuh blocker. Betul. Oke. Halo Pak, assalamualaikum. Iya. Halo Pak. Lu gak ada sinyal ini. Kan udah denger dia, chat aja deh. Bentar, iya. Sini gue chatin lu lanjut ngomong. Oh iya benar, chatin. Bilang apa kabar Pak? Blocker. Nah, blocker tuh untuk menahan back yang tinggi itu di niatnya begitu. Makanya kenapa kalau lo perhatiin kalau misalnya si Arsenal misalnya ngecover si Kiper. Gabriel tuh bukan kiper, kita ngomongin Dia yang mencari, legal. Dia mau nyari blokernya Oh, Arsenal. iya.
kita nyari yang kita ngomongin yang legal, bukan yang ngalangin kiper nih gimana sih? Iya, blokernya itu pasti dipasanginnya main kecil. Kenapa? Karena dia tahu fokus utamanya mainly-nya sebenarnya bukan ke situ tadinya. Fokus utama mainly-nya. Fokusnya tuh ke yang lain harusnya. Kayak begitu. Nah, tolong ini hujan, kasih tahu nih orang. Nah, lanjut. Oh iya. Nah, jadi di mana menurut gua apa yang bakal Ainge lakuin bakal jauh lebih bagus transformasinya. Cuman gua nggak expect di game ini. Jadi game ini dia yang penting coba sebisa mungkin cari poin. Betul. Dan bisa menang gitu. Betul. Atau at least seri lah. Betul. Nah, dari sisi Arsenalnya, gue sedikit mau ngebahas di mana ya kita nggak ada di belakang tuh nggak ada Saliba, otomatis tempatnya itu akan diisi sama Mosquera. Yang gue penasaran adalah siapa yang akan main di posnya left back sama left wing juga sih. Left wing ini karena Odegaard pas udah fit udah bisa main dari starting. Nah, ini apakah jadinya si Eze akan main ke left wing atau Eze kembali jadi cadangan? Itu yang gue lihat ya, walaupun feeling gue adalah Eze akan jadi left wing, Madueke right wing, Gyökeres depannya, dan Odegaard akan tetap mengisi playmakernya gitu. Di sisi left back juga gue ngerasa Calafiori akan lagi-lagi main, dan mungkin Hinkapie akan masuk sebagai sub di 70 atau menit 80. Mungkin kita akan lihat Miles juga akan berusaha masuk di posisi tengah untuk menggantikan antara Rice atau Zubimendi. Nah, apa ya yang gue mau nanya sama lo adalah dengan mungkin Ainge yang akan bermain bertahan, berarti duel-duelnya akan terjadi justru banyak akan di boxnya atau di final third-nya Nottingham Forest. Setuju nggak? Gue setuju. Cuman yang gue bisa lihat tetap filosofi akan sama. Filosofi lo akan tim yang bermain. Ya Forest bisa kita lihat tengah ke belakangnya itu lumayan solid lah dari musim lalu. Yang harus gue pertanyain, dia akan ngorbanin final third-nya. Arsenal akan bermain tinggi, akan bermain ini. Cuman mungkin kalau lihat pemain yang super attack kayak Omari, ada dan Ndoye yang harus jadi perhatian sih biasa. Siapa? Ndoye. Jadi mereka akan benar yang main, ya sistemnya matiin lini tengah, blok di tengah. Ya kan kita bisa lihat lah. Anggap mereka bisa sedikit meremehkan Madueke atau Martinelli di kanan kiri. Dia fokus matiin Odegaard sama Eze aja di tengah. Jadi bola nggak ada yang ngalir. Rice dari Eze dari Odegaard nggak ada yang ngalir. Dia bisa blok di tengah. Mereka akan main tinggi Arsenalnya. Forest tinggal ya bisa dibilang direct aja. Direct cepatnya Ainge itu aja yang diiniin. Kalau Range mau main full attack, Highland ikut juga. Dan kayaknya belum secara kematangan squad atau ya kayak belum pas waktu gitu. Kayak dia baru ngelatih kan 3 hari yang lalu. Kayaknya untuk bermain full filosofi dia, di mana itu memerlukan kedisiplinan, kohesif satu tim sebagai kan itu butuh bener-bener press as a team gitu kan, itu kayaknya belum bisa tuh. Nggak bisa. Jadi kayaknya dia bakal lebih pragmatis, dia bakal lebih udah deh yang Nuno biasa jalanin apa, gue jalanin dulu untuk beberapa game sambil gue poles nih tim untuk jalanin apa yang gue mau. Ada instruksi personal ke beberapa. Dan menurut gue mudah-mudahan setelah apa yang dilakukan nanti lawan Arsenal itu malah works, itu harusnya menjadi apa yang dia akan jalankan selanjutnya. Kenapa menurut gue? Barunya dia. Iya menurut gue karena Forest ini nggak cocok bermain kayak gitu. Dan jujur aja menurut gue Nuno itu dipecat. Menurut gue ini ada faktor X sih menurut gue. Karena lu bayangin dia itu pelatih yang satu-satunya pelatih di sejarah Premier League yang bisa ngakali 2 poinnya dalam satu season. Di season 23-24 dia poinnya 32. Di season selanjutnya 24-25 seasonnya 65. Poinnya 65. Dan itu nggak pernah ada pelatih kayak gitu. Dengan prestasi kayak gitu, aneh pelatih ini dipecat gitu. Ya mungkin dia ngasih efek yang agak mirip ya, cuma gue nggak tahu jumlah exact poinnya adalah ketika Emery take over Gerrard dari Aston Villa. Cuma gue nggak tahu tuh jumlah poinnya berapa, tapi maksudnya itu benar-benar juga dari peringkat bawah sama kayak Nuno. Yang gue baca rekornya sih double the points. Jadi sama juga dari take over Gerrard masih di bawah naik sama Emery ke atas. Nah ini pertanyaan terakhirnya adalah apakah ini sebenarnya keputusan blunder dari Marinakis untuk Ainge, karena kan ada rumornya ada dia atau Mourinho kan. Yang gue denger atau nih justru malah pertanyaan besar adalah atau ini ya udah nih emang buat long term aja gitu. Yang gue denger memang Nottingham itu udah mau naik kelas gitu, dan mereka ngerasa kalau dengan sama Nuno ini nggak bisa naik kelas gitu loh. Situ-situ aja. Dan dia ngerasa Ainge itu pelatih progresif yang memang punya filosofi yang kuat, punya manajemen yang kuat,
dan memang deliver di setiap klubnya, even di Tottenham yang terkutuk aja bisa deliver Piala Eropa gitu loh. Jadi mereka merasa Ainge yang tepat gitu. Tapi di sisi lain kalau gue pribadi, gue ngerasa Nuno itu cuma butuh waktu. Artinya juga lu bersaing di Premier League, Forest bersaing di Premier League. Ada Big Six yang gak gampang lu geser gitu ya sih. Jadi ambisi lu akan cepet-cepet menjadi the next Big Six kan, targetnya paling tidak itu kan. Iya. Targetnya paling tidak menjadi the next Big Six, menjadi member dalam Big Six gitu kan. Kayaknya nggak boleh ngebut itu juga, lu butuh proses gitu. Kayaknya dia terlalu ambisius si Marinakis ini ya. Kita lihat aja mudah-mudahan gamble dia, perjudian dia dengan Ainge membuahkan hasil gitu. Iya. Ya langsung aja kita ke prediksi. Gue mau nanya sedikit sebenarnya. Apa? Yang paling menarik adalah si Mosquera ini, gue pengen ngomongin sebenarnya. Si Mosquera ini tuh CB apa RB sih? Kenapa dia di Valencia selalu bermain sebagai CB tapi di Arsenal dia main RB? Enggak, kemarin main CB juga. Bukan dia waktu ganti di RB? Enggak, CB kan ganti Saliba kemarin. Oh ganti Saliba ya? Dia memang pemain yang punya apa ya? Ya dia tipikal sebenarnya kalau di lu kan kayak ada Jarel Hato yang bisa main center back, bisa main left back. Arsenal juga punya semuanya. Timber, Hincapi semua. Timber, Hincapi, Ben White gitu. Cuma Calafiori. Semua. Iya, semua. Cuman Luis Kelly doang. Cuman emang tapi posisi patennya emang selalu CB. Posisi patennya emang selalu CB dia sebenarnya di Valencia, cuman memang. Berarti kemarin waktu dia masuk Liverpool ya, lawan Liverpool ya. Lawan Liverpool, lawan Leeds 2 juga. kali Leeds juga main. Nah, dia tuh ada main di RB tuh. Kalau nggak salah seinget gue ya. Seinget gue tuh dia main RB di preseason. Di preseason dia sempat nyoba jadi RB, cuman lawan Leeds tuh gue agak lupa yang gantiin tuh kalau nggak salah masuk gantiin antara Gabriel Saliba gitu ya, karena dinamika implementasi Arteta dalam meramu back tuh sebenarnya cukup menarik gitu. Dia sering banget kayak pakai 4 center back. Maksudnya itu tuh mungkin kalau kita ada waktu bisa kita ulas itu. Menarik menurut gue. Buat siapa? Ya enggak, maksudnya itu menarik. Maksudnya dia bisa pilih profil-profil di mana profil-profil tersebut sebenarnya bukan murni fullback. Tapi ya tetap bisa berjalan sistemnya, bermain di melebar, dan even kayak Ben White bisa tetap overlap, bisa tetap menjalankan peran-peran fullback walaupun dia misalnya naturally center back. Itu menarik menurut gue. Ya. Yang gue denger kan dia tuh kesukaannya itu dia. Yang gue denger tuh dia banyak influence, salah satu yang menginfluence dia dalam kepelatihan tuh David Moyes. Dan di Moyes itu postur itu salah satu poin penting dalam membangun squad yang gue dengar. Kayak Sam Allardyce. Iya. Allardyce. Tapi kalau Moyes tuh salah satu faktor penting tuh postur. Betul. Dan baru makanya, masuk MU langsung beli Fellaini. Oh bener pas kan. Benar. Kalau lihat rata-rata tingginya Arsenal tuh tinggi banget. Rata-rata tinggi banget. Ya sebenarnya nggak cuman yang tinggi fisikal juga, karena kalau kita ngelihat kayak Timber kan juga sebenarnya bukan yang tinggi banget gitu. Yeah. Tapi yang penting adalah kayak intinya position kan lu nge-cover space yang lu tinggal. Nah, dia tuh lebih suka pemain versatile karena ketika ada pemain yang cover space lain, lo harus ngelebar mau nggak mau. Ya, lu bisa cover, gitu. lu mampu tuh cover itu. Jadi sebenarnya harfiahnya selain dari physical itu sebenarnya lu nggak harus yang physical banget, tapi poin tadi lu bisa cover space yang ditinggalkan. Nah, kalau Mosquera ini kan emang salah satu juga yang targetnya tim-tim besar di Liga juga. Cuman gue tahu cuma Atletico Madrid sih dulu, sama si Berta pernah ngincar, tapi mungkin ya gitulah. Kalau Mosquera ya gue ada harapan besar sama dia karena Saliba nih 3-4 minggu cederanya. Madueke gimana harapannya? Madueke so far gue sangat oke sama dia, apalagi international break juga jadi starting right wing, golin. So far bisa gantiin peran Saka dengan cara yang berbeda. Kalau Saka kan lebih dapat bola, lebih seringnya kan crossing. Kalau Madueke lebih dapat 1v1-nya lebih ada, lebih sering nusuk, open space buat di tengah. Dan itu yang gue harapin lawan Forest. Karena Forest mungkin bakal bermain bertahan seperti prediksi lu pada. Gue berharap ada yang bisa ngasih momen magic di situ. Karena kalau enggak, ya akan jadi seri-serinya Arsenal tahun lalu lah yang biasa. Arsenal home-nya kan buang poinnya di home. Ya, bagaimana panditeri Inggris ya, bagaimana biasnya orang Inggris ya. Lo tau Gary Neville ngomong apa sama Madueke? Nggak, ini menarik Ini menarik dan ini ada kaitannya sama Chelsea. Dia bilang, gue jujur ya waktu gue lihat, ini kata Gary Neville, jujur waktu gue lihat dia bermain sama Chelsea dan dia pindah ke Arsenal, gue ngerti kenapa Chelsea ngelepas dia. Ngerti nggak lo? Tapi setelah melihat dia main di Arsenal, dia berbeda. Setelah dia melihat dia main di Arsenal dan Inggris, dia berbeda. Dia sangat berbeda dan gue jadi optimis melihat dia. Lo ngerti nggak? Cuma ganti seragam. Beda, itu kan confidence soalnya. Di Chelsea juga apa yang ditunjukin di 2 game terakhir sama Arsenal, lu tau itu ditunjukin berkali-kali ulang-ulang di missing Chelsea. poinnya sebenarnya apa, Le?
missing point-nya adalah bukan dididik seragam Arsenal atau Chelsea. Sekarang Inggrisnya under Thomas Tuchel, bermainnya lebih suitable ke dia. Sebenarnya itu, cuman Gary Neville menurut gue dia salah nangkep di situ. Mungkin kalau di masih eranya Southgate akan sama. Pemain bapuk sih, tapi waktu di Arsenal kayak gue jadi berubah pikiran. Perasaan tuh kalau gue ingat gue nggak ngomong soal Arsenal, gue ngomong Gary Neville. Ngerti nggak? Karena seinget gue animonya fans Inggris itu ketika lihat Madueke di right wing bareng Saka, itu semua tuh antusias juga kecuali panditri ya, gue nggak tahu ya. Cuma kalau animo publik tuh, Saka dapat proper cover nih Madueke soalnya. Termasuk gue waktu itu pas Euro pernah bilang begitu. Jadi ketika Saka main jelek, Madueke bisa masuk. Gue di posisi yang tidak menjelekkan Madueke. Tapi panditrinya. Maksud gue biasa itu loh, gara-gara seragamnya ganti dari Chelsea ke Arsenal, tiba-tiba he's a good player. Lo ngerti maksud gue? Enggak, kalau kata gue emang gue ngerasa emang ya bener sih waktu wajib ganti, emang pas ganti agak penting gitu menurut gue. Maksudnya? Daripada di Chelsea terus. Ya mungkin ntar pandit Argentina juga bilang Garnacho lebih pede, lebih bagus main Argentina karena siapa yang dengerin anjing panditnya? Gue nggak tahu satu. Langsung aja ke skor lain, prediksi skor. Kalau gua 2-0 Arsenal. Emirates seri 2 sama. Sama. Gue 2 sama seri. 2-1. Menang? Nottingham. Player to watch. Kalau gua Eze, lo? Eze lah, masih Eze gue. Gibbs White. Lo? Wingernya Forest kayaknya terbang nih. Siapa? Ya itu. Omari. Terus gitu ya, mau Omari. Ndoye. Dan Ndoye. Itu dia guys. Langsung aja kita berpindah-pindah. Jadi ini ada serigala yang mau manjat sebuah castle di kota Newcastle, yaitu Wolf yang datang ke kota Newcastle, ke St. James Park. Dia melawan Newcastle dengan skema barunya. Skema yang ada Walter Made di situ, ada Wisa di situ, ada Morgan Rogers, Jacob Ramsey. Tapi juga untungnya Wolf akhirnya tadi Stan Larsen itu adalah juga salah satu opsi sebelum Walter Made masih stay di situ. Jadi kita bakal ngelihat duel 2 striker tinggi di match itu. Pelatih Portugal siapa namanya? Vitor Pereira juga cukup bermain pragmatis melawan Eddie Howe juga yang bermain agak hybrid seperti itu. Ini sebenarnya pertandingan yang sangat menarik sih. 4-0. Enggak menarik sih, ini dimakan sama Newcastle. 4-0 Liverpool aja muntah di situ, apalagi Wolf. 4-0. Liverpool aja di situ udah diinfus, apalagi Wolf. Gue 4-0. Langsung Iya cepet aja udah 3-0 gue. 4-0. Iya 3-0. Apa yang mau diomongin nih? Nggak ada udah omongin. Ya udah kalau gitu. 4-0. Iya udah 3-0. Player to watch Walter Made. Udah kelar ya gak? Player to Gue watch kepo Walter Made. Gue di match ini Elangga gue. Elah. Kok gue Yohan Wisa. Bisa gue juga. Ini kita ngomongin soal lawannya tim yang kemungkinan degradasi, Mat. Ya tidak tahu, saya hanya mengikuti ada yang di sini. Jadi saya bahas begitu. Enggak, tapi mungkin yang kalau kita mau bahas mungkin bagaimana kita coba aja sih, kita tebak-menebak, karena kalau match-nya kita tahu lah ini punyanya Newcastle. Tapi mungkin kita bisa diskusi bersama sekiranya ramuan yang tepat untuk rekrutan baru Walter Made sama Wisa tuh gimana? Apakah mereka bermain bersama? Apakah ada yang mengalah? Gitu tuh mungkin bisa kita bahas tuh. Wisa depan, Walter Made belakang, kirinya Walter Made masih di belakang striker. Belakangnya striker, iya second striker. Emang dia biasa main di situ? Bisa. Kanan dia Elanga, kiri dia Gordon Ramsey. Cedera apa kartu gitu, pokoknya suspension. Jacob Ramsey. Udah deh. Van Dijk. Menurut gue Elanga kanan, kiri Ramsey. Jadi main 4-4-2. 4-2-3-1. 4-2-1-2. 1-2-1. Oh, si Walter Made ini sebagai di belakangnya 4-2-3-1 yang main LM siapa? Ramsey apa Barnes? Ramsey. Ramsey langsung mumpung lawan Wolf, coba semua. Oke, berarti lo ini pertanyaan terakhir. Berarti lo mengalahkan ini ada 3 penghuni midfieldnya Newcastle yang nggak bisa digeser. Dari ketiga itu siapa yang digeser? Lo kan mau masukin Walter Made kan? Berarti ada satu yang digeser. Kan ada Bruno, Tonali, sama Joelinton. Itu menurut gue itu that's the very soul of Newcastle. Itu adalah inti permainan mereka, ada inti permainannya di Howe, dan menurut gue mereka bertiga nggak akan diganti. Oke, Walter Made cadangan ternyata ya, berarti ya. Tapi untuk lawan Wolf kayaknya saatnya udah kayaknya lebih
banyakin depan gak sih? Lebih banyakin orang-orang yang di depan. Main 2 coba berarti coba Tonali sama Bruno G. Bener lu Jacob Ramsey kiri atau main 4-2-3-1 Woltemade di belakangnya Wissa. Intinya banyakin orang di box itu, banyak crossing. Ya bisa jadi opsi untuk tapi Eddie Howe rotasi tuh untuk 4-3-3 eksperimen. banget. Eddie Howe tuh 4-3-3 banget. Gua enggak pernah lihat Eddie Howe main 4-2-3-1 sih. Untuk Makanya. awal kayak langsung digeber sama dia 4-3-3, pakai Wissa di depan sih. Iya. Wissa di depan kayaknya Wissa depan. Kayak Woltemade sub. Iya. Ya, itu Udah sih guys, paling. berarti 4-0. berapa? 3-0. Gua 2-0. Papa yang enggak suka prediksi. Apa? Apa? Gue 2-0. Player to watch semua Woltemade berarti ya? Enggak, gua Jacob Ramsey. Gue Wissa nih. Wissa gue. Kalau gua Woltemade. Wissa. Tadi Elanga kata lo. Iya, kok lu ganti? Oh tadi Elanga ya? Iya. Elanga Wissa ya? Lu juga tadi Wissa. Emang iya? Iya, lo tadi mau tahu ade. Kenapa jadi umak-umak putar-putar? Ada gue Elanga. Gue mikir kayaknya Woltemade enggak starting. Jadi ganti. Jadi Jacob Ramsey aja. Lebih asik Jacob Ramsey. Kak. Gua samain aja bisa deh apa. Tapi 3-0 belum 3-0. Gua 2-0. 4 gua. Dah. 14-0. Yuk. Kita balik lagi ke kota London yang di sini ada tim yang dia kemarin habis menang 3-0, mengejutkan. Mungkin itu juga jadi alasan juga si Forest ngemecat Nuno Espirito Santo walaupun banyak alasan lain tadi kita udah bahas. Tapi ini West Ham bisa menang 3-0 lawan Nottingham Forest dan sekarang akan bertemu Spurs di London Stadium. Nah, yang menarik adalah akankah momentum itu berlanjut bagi West Ham, dan di sisi lain Spurs yang kemarin baru kalah dari Bournemouth, akankah momentumnya akan juga berlanjut bagi mereka atau ini bakal jadi match yang kembali ke setelan pabrik, Spurs mendominasi menang, West Ham kembali kalah dan lagi-lagi sautan atau banner-banner Potter out kembali terpampang di mana-mana. Oh lanjut. Menurut gua lanjut. Ini Potter downfall belum selesai. Betul. Ini Thomas Frank habis kalah sama Brighton terakhir ya? Sama Bournemouth. Sama Bournemouth terakhir. Bakal all out di game ini. Gue tahu dia pelatih yang kayak apa. Semenjak di Brentford dia punya ambisi tinggi. Dia pasti dengan kualitas squad Spurs yang sekarang dia mau 3 poin setiap game, dan ini West Ham menjadi momen yang tepat dia untuk redemption gitu. Jadi ya gue setuju sama asumsi itu tadi, karena West Ham menurut gue so far sampai hari ini satu-satunya pemain atau dua pemain dari squad itu yang bisa diandalkan cuma Bowen sama Paketa. Sisanya siapa yang bisa diandelin? Paketa hampir gini kan? Hampir ke Aston Villa ya? Iya. Cuma gara-gara ada leaknya nggak jadi dibeli. Ya kata Fabrizio karena ada leak jadi dibeli. Iya kerjaannya nge-leak. Iya makanya. Gak aneh juga. Nah, yang menarik nih ada debutan Xavi Simons yang udah latihan, Menarik. udah mungkin akan jadi starting atau dia akan mulai dari bench dulu. Ya, harusnya 80 juta starting. Dari bench. Hah? Starting gue. Mau apa? Mau ngisi siapa? Iya benar. siapa? Thomas Frank itu kan by default dia bermain dengan nomor 10. Cuma dari kemarin memang gak ada nomor 10. Kudus. Jadi Kudus bukan nomor 10 astaga. Kudus tuh wide forward kayak Mbeumo. Kita mau ngecek lagi nih. Bukan maupun dia bermain di belakang striker, dia bukan seorang playmaker. Kudus. Ya kalau playmaker bukan Dia bukan seorang playmaker. Dia seorang wide forward. Seperti Mbeumo. Dia tuh wide forward. Iya, gue setuju. Cuman iya menurut gue bakal main babak kedua. Ya nggak tahu lah bakal main apa nggak. Tapi menurut gue Xavi Simons adalah puzzle penting, bagian dari penting di setupnya Thomas Frank musim ini. Ya gue nggak mau tebak-tebakan dia starter apa enggak, gue nggak mau main di situ. Maksud gue pemain dengan profil seperti Xavi Simons itu pemain yang penting bagi Thomas Frank. Di satu sisi betul, cuman di satu sisi kita harus mikirnya di mana ini si Thomas Frank mau formula dia benar-benar pakem paten. Dan ini lawannya West Ham yang bisa dibilang English football banget. Kalau ngandelin Bowen, anggapan itu ngandelin tuh Bowen doang asli hitungannya. Bola Paketa. Apa? Iya emang. Bola Paketa. Ya lu dengan ngadepin 3 back kayak West Ham, ya udah pasti lu bijaksana untuk pakai pemain kayak Xavi Simons. Enggak lah, lu bijaksana di saat lo tahu tim lo sebelum bahkan lawan West Ham udah punya pakem yang jelas, lo mainin pemain yang kira-kira belum tentu tune in di Premier League. Menurut gue itu yang harus dipikirin.
Iya, belum pernah gambling belum pertama itu dihapus. Oh iya, gue nggak mau main di dia main apa enggak ya, gue nggak mau main di situ. Tapi main 3 back juga pakai Kudus juga oke lah ya, buat narik back. Tapi gua kalau gue Ya, berdiri, Kudus tetap main. gue udah Kudus setuju Simon sama main. Oleh sih. Kenapa gue yakin Xavi Simon bakal langsung main, karena dia di posisi oke, dia mungkin playmaker, tapi di sisi wide left setelah ditinggal Son, menurut gue nggak ada yang punya kapabilitas sebagus itu. Dan siapa? Yang kelihatan di 4 game terakhir Super Cup sama 3 Premier League permainan cenderung di kanan. Iya, Odobert, siapa lagi? Kiri? Brennan main di kanan biasanya. Brennan kanan. Seperti kiri kan. Siapa lagi kiri? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi kan? Jadi Brandon sempat Tel bantu paling. narik. iya paling Tapi Tel nggak Tel pernah juga main kurang. Jadi gue yakin mungkin Xavi Simon akan langsung starting sih. Gue rasa ya. Ih, lu beli 80 juta, Bro. Iya. Terus Kalau- dapat berapa 2 minggu lebih? Gini, kita tuh harus Ya udah deh, mulai. menurut gue jangan debat dia main apa enggak. Penting apa enggak dia. Iya. Nggak, ini gue ngasih tau suatu hal yang penting. Kita tuh harus sudah mulai lupain pemain itu 11. Kita tuh harus sudah lupain itu. Kita harus pakai mindset di mana sampai sub itu main kapabel itu tetap main penting. Jadi mau 80 juta, mau 90 juta. Gue setuju, tapi masalahnya ada nggak sub yang kayak Xavi Simons? Tapi Simon, Tapi gini, gue sedikit ya. Ngaruhnya Xavi Simon main tergantung 2 di belakangnya, di CDM-nya. Oh, kalau yang main palinya Masar, Kalau Palinya Masar, gue yakin dia nggak main. Ya nggak ada progres bolanya, Iya. nggak ada yang kasih dia bolanya. Ya makanya. Jadi tergantung pilihannya sih. Dan gue yakin dia Ya bakal atau main. Bergval yang main tuh. ya berarti kalau Archie Gray sama Bergval, yang mana kayaknya Gila-gila. West Ham kayaknya nggak deh. Bergval sama Archie Kayaknya nggak mungkin main. Dan kemungkinan Brennan Johnson sama Odobert juga kalau dia main Xavi Simon, nggak mungkin cadangin Kudus. Nggak mungkin dong. Iya. Nggak, ada yang Kudus nggak? Nggak mungkin kan? Berarti winger yang akan dikorbankan salah satu. Nggak. Brennan atau Odobert. Antara wingernya satu diganti menjadi Simons atau 3 gelandang yang biasanya engine powerful dikorbanin satu diganti Xavi Simons. jangan. Menurut gua nggak pas untuk ngeganti midfield di match Di yang harus Brentford main menang. 4-2-3-1 kok. Enggak, gini, Pak Ole. Udah. Ayolah. Ada Damsgaard, seberapa penting Damsgaard lo tahu di situ. Ya bukan enggak. Dia sekarang punya pakemnya Palinya Masar tuh jangan digonta-ganti dulu menurut gua. Keep it that way. Keep it that way. Jangan karena datangnya Xavi Simon. Kan beda-beda. Di game pertama bukan Palinya Masar. Beda Bergval Archie. Bukan, lu tapi lihat di saat yang main Palinya Masar kayak gimana. Itu loh, kalau palinya Masar tuh lagi siapa? Depannya Kudus. Nah, Kudus kanan, right wing. Kemarin kanan, depannya Bentakur. Depan Bentakur. Bentakur. Ya, atau palinya Sar sama Xavi Ya, itu Simon maksud gua. di situ main. Iya, maksud gue kan itu kan. Hmm. Kalau Xavi Simon di situ, belakangnya tuh menurut gue Palinya Sar agak kurang. Ujung-ujungnya lu minta bantuan si Kudus lagi untuk turun, supply baik lagi gitu. Jadi Kudus turun, Xavi Simon sini balik, dia harus naik lagi nunggu. Ya kita lihat lah. Ya, Itu- anyway, itu gitu lah. misteri lah. Iya, Tapi dia Kita nggak punya tahu racikannya. iya, dia punya Poro juga kan yang bisa Iya, ngalir. iya. Ini kita langsung aja ke prediksi skor. Gua 2-1 West Ham. Gua rasa momentum West Ham. Gua rasa momentum masih di West Ham karena ini lagi ketekan banget nih. Potter nih lagi bener di pressure sana sini. Lu Potter punya punya kapabilitas Mental. untuk kerja dalam under Bukan, pressure. itu Premier League tuh biasanya begitu. Kalau lagi di tak biasanya di balik. Gua 2-0 Spurs. Well, when it rain it falls. Yaitu 3-1. lo bay Gue 5. 5 Kosong. Spurs. Wow. Itu saya juga sih. Player to watch Xavi Simon. Xavi Simons. Pengen lihat aja. Iya sih. emang. Pengen lihat aja. Pengen Lo? lihat. Maksudnya aneh. Siapa ya? Bowen. 3-1 tapi Bowen. Karena satunya Bowen. Udah guys, kita langsung juga masih di kota London. Ada mantan timnya Thomas Frank yang menjamu tim juga dari London Biru. Yang kemarin habis menang melawan Fulham, yaitu Chelsea, The Blues. Akan tandang away untuk pertama kali setelah berapa musim melawan Brentford dengan manajer barunya. Dan ini yang menarik adalah Brentford kemarin sempat bisa mencuri-curi poin lah di 3 match awal, tapi belum sebaik atau sebagus performanya Thomas Frank. Itu udah pasti. Masih ada, meskipun di situ ada Henderson, dia baru ngelon pemain Arsenal Reiss Nelson. Dan terus sisi lain Chelsea masih belum ada Liam Delapnya, masih ada Palmer dulu. Chelsea tuh diam-diam kena badai cedera loh. Palmer ada gak sih?
Belum ada confirm. belum balik. Tapi ada Garnacho, ada amunisi baru yaitu Garnacho. Alejandro. Yang menurut lu dia bakal langsung starting nggak Garnacho, Enggak, karena melihat dinamikanya tim-tim yang mencoba bermain low block, main defense melawan Chelsea, dan kita lihat Gittens belum terlalu bisa mungkin ya nge-unlock. Mungkin saat ada Delap, Joao Pedro bisa main di kiri atau Neto main di kiri, tapi sekarang udah ada Garnacho. Apakah itu sebuah solusi pembuka kuncinya Chelsea melawan tim-tim yang berusaha bermain defense? Sebenarnya kalau dari Chelsea, di Chelsea itu nggak ada superioritas antara Garnacho sama Gittens. Jadi mereka berdua dianggap sama dan memang disuruh bersaing siapa yang terbaik gitu. Dan menurut gue Garnacho itu benar-benar nggak punya match fitness yang gue dengar. Jadi dia benar-benar digembleng sama international break karena dia hampir dari summer sampai berjalannya liga kan dia sama sekali nggak ada aktivitas kan di MU. Post season. Iya maksudnya selama pre-season tuh main. Iya pas yang ke Malaysia doang kan sama ke mana tuh? Hong Kong. Iya sisanya kan enggak gitu. Jadi Garnacho nggak punya match fitnessnya. Jadi kalau bayangan gue tetap Gittens karena pun Gittens juga butuh kesempatan untuk nunjukin bahwa adanya Garnacho, gue juga nggak mau kalah gitu loh. Jadi game penentuan untuk si Gittens menurut gue. Nah, tapi yang jadi problem besar adalah tidak ada Cole Palmer dan Joao Pedro yang dipaksa mengisi nomor 9 gitu. Itu yang menarik menurut gue. Ini kita akan kembali melihat Enzo Fernandez bermain di situ. Dan gue kurang apa ya? Tapi justru terakhir bermain away kayak lawan West Ham yang juga lagi berantakan. Justru Chelsea bermain lebih lepas, Chelsea bermain lebih fluid, Chelsea bermain lebih. Joao Pedro yang main di situ kan. Iya. Tapi sebenarnya iya nggak cuman Joao Pedro atau Delapnya doang menurut gue. Kayak semuanya tuh bermain lebih. Iya betul, lebih fluid. Itu gue setuju. Tapi lu jangan lupa Joao Pedro itu memang istilahnya itu habitat dia bermain di between the lines. Habitat dia bermain di nomor 10 gitu loh. Sedangkan Enzo gue nggak ngerasa sampai sekarang di nomor 10. Even pendapat gue pribadi Enzo tuh di playmaker. Betul. Enzo tuh 68 gitu loh, bukan nomor 10 gitu. Cuman di satu sisi yang gue suka pas lawan West Ham itu Enzo main left wing. Ngelebar samping. Jadi playmaker kan gitu. Suka jadi half winger. Nah, gue demen banget ngeliat Enzo. Ya memang dia bagusnya begitu. Dari zaman dia di World Cup 2022 dia itu bermain sebagai half winger. Half winger tuh lo start di tengah, tapi ntar lo melebar menjadi gelandang samping. Biasanya kalau berkaki kanan lo ngelebar ke kiri supaya lo bisa ngasih bola progresif pakai kaki kanan dengan enak gitu. Tapi biasanya itu syaratnya ada invert yang ke dalam. Iya biasa ada yang ngisi kan. Invert, nah itu ada Garnacho menurut gua. Bukan, yang ngisi posnya dia di tengah. Oh, kayak ke Kurela atau masuk. Oh iya, Kurela pas kerjaannya. Kroos juga gitu kan. Kroos sering banget di Madrid dulu dia ngelebar untuk ngasih umpan-umpan. Nah ini. Nah itu menurut gua itu habitatnya Enzo. Bukan di nomor 10. Tapi juga berapa tahun terakhir, even ya mungkin setahun terakhir lah ya, setengah musim kemarin kita tahu Enzo Fernandez punya kemampuannya menjadi seorang box midfielder gitu. Maksudnya pemain yang bisa masuk ke box gitu. Iya. Ya tapi ya udah kita lihat aja lah. Yang menarik juga sebenarnya nanti kita lihat Andre Santos berarti. Andre Santos akan main karena berarti Caicedo, Andre Santos, Enzo. Atau tapi gue denger kayak Caicedo juga kemarin formnya lagi kurang baik, dia kena kartu merah di Ekuador, terus katanya juga kurang ada knock dikit. Jadi bisa jadi juga nggak main nih. Caicedo. Makanya masih jadi misteri nih, siapa yang menjadi pemain Enzo pasti main. Nah, pengganti Caicedo siapa? Pengganti posisi Enzo yang lama siapa gitu. Tapi bisa jadi Esugo nggak ada, Esugo juga cedera. Chelsea lagi bener-bener. Siapa nih Esugo tiba-tiba ada nyebut. Esugo cadangan, nggak ada gelandang lagi. Iya dibeli kan. Esugo. Sama kayak Karim bilang, Sekou Kone aja deh. Iya, orang juga nggak ada yang tahu. Iya. Nggak, tapi itu lagi kasih. Kone mainnya kapan? Masih gue ke World Cup main. Sekou Kone main di akhir season kemarin. Kapan? Berapa kali? Gak ada yang kenal Sekou Kone. Sama Esugo, wallahi gue baru tahu sekarang. Wallahi baru tahu. Ya sama, ya lu. Soalnya kapan gue nggak di Chelsea. Dibeli kalau Sekou Kone oke dari akademi promosi, kita nggak tahu aja. Dibeli. Dari akademi Sekou promosi. Kone enggak, Sekou Kone dibeli dulu. Sekou Kone dibeli season lalu. Untuk akademi. Untuk masuk ke akademi. Dan apakah ada kemungkinan Estevao juga bisa main di tengah, Neto kanan jadi gitu? Bisa juga. Bisa, itu juga jadi opsi tuh. Estevao di nomor 10, Neto right wing, Gittens left wing. Bisa juga. Gak bakal sih, gue gak yakin.
Mubazir gila. Estevo di tengah. Tapi gue positif sih lawan Brentford yang sekarang. Kalau kita lihat dari performance-nya nggak meyakinkan sama sekali. Satu-satunya pemain yang menurut gue punya threat tuh cuma Dango X yang Bournemouth tuh, Dango Utara. Itu doang. Sisanya nggak ada. Yes, right wing deh. Sisanya nggak ada yang bisa diandelin juga gitu. Ya cuman sedikit pelatihnya Brentford juga asistennya Thomas Frank kan? Keith Andrews ya. Maksudnya bukan orang bukan seseorang yang pernah menang apa di mana gitu. Cukup kaget sih gue. Cuman filosofinya akan tetap filosofi ini. Tapi nggak adanya Mbeumo, nggak ada Wisa, itu impactnya nggak ada. Makanya efek gedenya itu akan bermain low block kebanyakan. Low block. Terus Chelsea tanpa adanya Delap, Pedro yang akan dipaksa nomor 10, 9, 10 begitu akan bermain di situ kan. Pedro low block. Dan Brentford ini maksudnya dia punya statistik musim lalu 24-25 itu tim yang home away persentase low blocknya tertinggi. Iya. Sampai 29%, 28% home away dia main low block. Jadi kemungkinan besar akan bermain low block. Nyangkut lagi nih. Makanya dan gue yakin Enzo akan main di nomor Palmer karena itu juga. Atau Enzo di depan box menurut gue orang yang paling di Chelsea ya, depan box untuk ya tipe-tipe Valverde-nya Chelsea itu dia. Orang yang bisa passing pendek, bisa shoot dari luar, bisa segala macam ya akan ini mungkin ya Enzo di belakang ya Andre Santos paling. Atau opsi terakhir alternatif ya sebenarnya. Alternatifnya adalah Neto sebagai striker, Joao Pedro nomor 10. Di belakangnya dua pivotnya Enzo sama Santos. Atau Yuyu siapa? Giu. Ya. Guyu balik lagi ya? Giu enggak. Giu bakal mainnya di Carabao. Mungkin Rhys James yang ngisi Caicedo. Gusto main di kanan. Ya, mungkin juga. Kayak gitu. Itu bisa jadi juga tuh. Gak masalah juga pakai false nine juga nggak masalah. Kita langsung aja ke prediksi scoreline. Kalau gua 1-0 Chelsea gue tipis. Mainnya main di Brentford ya? 1-0. Susah sih. Tipis. Mainnya di Brentford. 4-1 Chelsea. 1-0 Chelsea gue. Tipis. 2-0 Chelsea. Player to watch Estevao. Garnacho gue. Oh iya. Gue pengen Garnacho sih. Main emang. Ya, siapa tahu. Main cadangan pasti main. Cadangan pasti. Garnacho menit 78 terakhir, main pun cameo-nya udah kayak 90 menit. Dan terakhir Garnacho kesana tahun lalu golin. Brentford. Iya. Emang iya? Iya golin. Oh iya. Dan ada cameo dia ngelewatin Buemo dan Norgard berbarengan. Gue cek. Emang namanya juga pemain mewah itu. Gila dapat Garnacho ya. Jadi semuanya Garnacho nih ya. B aja. Iyalah udah Garnacho. Oke, B aja. Garnacho. B aja. Siapa? Garnacho. Dibanding gitu. B aja. B aja. Kalau ceiling tinggian Gittens, B aja. Sakit. Jangan. Ceiling, ngomongin ceiling. Belum. B aja Garnacho. Belum. Garnacho di umurnya outstanding menurut gua. Di umur dia ya, dia tuh ready to play. Benar-benar bisa diandelin gitu loh. Bisa dipakai di Premier League. Tapi lo ngomongin ceiling, seberapa besar potensi dia, menurut gue ya gitu-gitu aja. Gittens mau ceiling mau apa nggak nemu gitu. Nggak ada. Udah guys. Dari mana gue nonton? Nonton di mana? Apa? Nontonin Gittens gue? Di Dortmund. Guys, masa kita mau terus-terusan? Guys, enggak. Pengumuman. Enggak, bentar, enggak ada. Apaan? Ngaco nih Garnacho proven. Udah tahu bisa main di final he show. Gue setuju dia proven. Tapi menurut gua dia bukan pemain yang bisa mencapai level world class. Dia bisa when it matters. Dia nggak akan world class. Ntar lu bakal sadar. Aduh mentok nih ya Garnacho masuk golin. Lawan tim-tim gede kita nggak takut kalau ada Garnacho, nggak panik, tau nggak? Ntar lu bakal ngerasa. Tapi enaknya kalau Argentin tuh punya mental sih. Enaknya tuh itu. Nah, dan dia dua role modelnya Pak Ole. Messi yang mencair. Messi udah masuk ke alam bawah sadar, Ronaldo ditato. Itu menurut gue udah beda. Iya, gue setuju kalau soal mental dan karena di lapangan itu yang penting itu udah bukan fisik, udah bukan skill, tapi mental. Di saat lo ngerasa lo mampu, punya kepercayaan diri itu akan berbeda. Betul, dan gue ngerasa Garnacho will show the world how good he is. Will show. Wes. Kalau Wes mau kemana? Maring Burnley. Iki Burnley ini mau ketemu Isake Liverpool. Oh wes 5-0. Wes 4-0. Player to watch itik-itik. Udah, yuk lanjut. Player to watch Isak dong. Gua Isak. itik-itik udah ngapain sih? Enggak mau lihat Isak. Enggak. Gue bahas nih pertandingan emang ya ada Liverpool, tapi gue bahas satu tik aja. Satu bahasan aja nih. Dimana pertanyaan besar
adalah, dan ini juga bisa jadi duel dan bisa juga jadi apa yang dipertaruhkannya juga, karena ini dipertaruhkan adalah antara apakah Isak dan Ekitike akan main bareng. Gue enggak. Akankah akan terjadi duel sehat antara dua orang itu? Kalau gue menurut gue atau gimana? Menurut gue secara manajemen klub yang baik adalah mereka main bergantian. Itu udah. Walaupun secara kualitas bisa main ya bareng. mungkin bisa bareng-bareng atau kemampuan Isak bisa bermain melebar ke kiri gitu. Tapi secara manajemen klub harusnya salah satu adalah setiap salah satu dari mereka adalah asuransi bagi satu lainnya. Ngerti nggak? Contohnya. Jadi Ekitike harus menjadi asuransi bagi Isak. Kalau Isak kenapa-napa ada Ekitike. Begitupun sebaliknya. But you don't buy player that one that costs 85 million and one that costs 140 million just to make sure one of them you can play, you cannot play. Tadi apa quote lu? Tadi apa? 11 orang. Oh beda kalau misalnya ini soal Isak Spurs tadi lu beli 80 juta apa tadi lu bilang? itu satu orang Simon, harus ya enggak tadi. Kita harus melupakan kita harus melupakan ini 11 orang. harganya beda. Kita harus melupakan sepak bola itu 11 orang. 11 orang. Bench juga ini. Wah. Jadi walaupun lu beli pemain 80 juta, enggak apa-apa dia di bench. Iya. Itik-itik berapa harganya? 80 90. 85, 90 iya. Beli 5 juta doang anjing. Iya 5 juta berasa, Mat. Enggak, menurut gua pribadi baiknya untuk manajemen Liverpool yang pasti Liverpool targetnya tahun ini adalah treble menurut gua. Kalau gua jadi owner Liverpool ya treble. Karena lu udah menang domestik, lu mampu menunjukkan lu mampu menang UCL gitu kan. Yang lu belum pernah mampu untuk menjadi raja Inggris adalah menang treble gitu. Betul sekali. Dan untuk mendapatkan itu, manajemen squad atau fitness manajemen itu penting. Dan menurut gua ini dua adalah asuransi bagi mereka bersama gitu loh. Percaya sama gua. Gakpo keluar dari Apalagi Gakpo baru perpanjang kontrak dan formnya Bagus. menurut gua 3 game terakhir jauh lebih bagus dari musim-musim sebelumnya. Nah, Stabil lah. Gakpo bakal diturunin dari saat yang lain. Nggak. Ya udah itu pendapat gua. Iya. Itik-itik kiri. Ini Masa juga depan. menarik sebenarnya Pak, ini bisa jadi ajangnya Florian Wirtz yang kemarin di Jerman bermain bagus katanya, untuk seenggaknya bisa dapat GA lah di sini lah. Gol kayak gitu, assist kayak. Iya. Melawan Burnley yang lawan MU aja cukup Ya naif. kita tunggu Wirtz sampai 007 deh. Iya. Atau ini justru pecat Florian Wirtz nih. Kita tungguin deh. Kalau sampai lawan Burnley nggak bisa gerak juga, udah pasti Burnley kan low block. Udah pasti Burnley nunggu di belakang. Iya. Kalau lo blok lawan MU aja berani. MU. Enggak lah, Liverpool low block lah. Away. MU beli 15, Mat. Ini orang Dan Scott pasti Parker. kalau bermain low block banyak ruang untuk Wirtz bisa bergerak gitu. Scott Parker tapi asik ya. Malah posisinya dia yang paling kancem Dia low bisa block. keluar kan. Dia lebih turun kalau jadinya. kalau dia bermain sangat tinggi, misalnya musuhnya hampir semua dalam box atau depan box, dia bisa agak keluar dan dia bisa ngasih paling tidak shoot magis dia kita nggak pernah lihat Iya, gitu. paling itu sih bisa. Iya, maksud gua dia punya ruang lah untuk explore gitu loh. Dibandingin permainan cepat kayak lawan Bournemouth, lo bermain di press transisi yang dia nggak bisa settle gitu. Iya, ngap duluan. Iya. Ya, tapi kemungkinan Wirtz, sebetulnya Wirtz itu gimana ya gue ngeliat ya? Dia jadi korbannya sedikit. Ketika Szoboszlai ditarik, McAllister nggak perform, Gravenberch belum ada, itu dia jadi kayak korbannya mas sebetulnya. Kalau gue ngeliatnya gitu ya. Dan permainan panjang, itu dia kayak nggak bisa bergerak juga, ketemu tim-tim fisikal dan lain-lain. Dia menurut gue ini bener kata lo, ini bisa jadi poin GA pertamanya dia gitu. Florian Wirtz. Apalagi Szoboszlai kemungkinan besar main di kanan lagi kan, di right back. Iya. Jadi kemungkinan besar ya si Wirtz akan. Oke, kita langsung prediksi skor lainnya berapa? Gua 2-0. Kalau blok sih sedikit ya. Nggak banyak. Cuma gini loh, ini yang kita bahas tim dengan pemain-pemain magis gitu loh. Ada Salah. Sekarang ada Isak. Ada Ekitike. Si Gakpo bisa dibilang juga perform sekarang. Ini tim yang sedikit kurang ajar gitu loh. Bisa dibilang sedikit kurang ajar. Cuman masalahnya Isak belum main sama sekali. Match fitnessnya 0. Kalau di FIFA tuh 0 merah. Match fitnessnya. Terus ada lagi Burnley musim lalu unbeaten di Championship. Ya bisa dibilang dia bertahan secara baik, secara solid. Dia mungkin kaget nih masuk ke Premier League, kaget. Dia awal kayak Ipswich zaman dulu main kebuka, main apa, main ini. Sekarang dia tahu nih lawannya Liverpool dengan penyerangan yang luar biasa ini. Jadi mungkin akan duduk, rest di belakang kayak orang gila. Jadi menurut gue skor akan benar-benar tipis
Dan mungkin ada kemungkinan juga bisa seri. Ada bisa seri 0-0 gitu aja. Nah kalau lu yakinnya di mana? Gue yakin Liverpool akan menang karena pemain magis tadi tiba-tiba salah dapat bola, passingnya luar biasa kan sekarang salah. Ya mungkin 1-2-0 dapat lah. 2-0 jadi. Lu tadi 2-0 ya? 2-0. Gue 2-0. 2-0. Lu berapa Rim? Dari apa sih? Lu ngeliat Rim. Iya. Rim. Enggak. Gua ngerasa ya 2-0 pas. Tapi golnya bakal ada minimal 1 dari luar kotak. Berapa 2-0 lu? Heeh. Dari luar kotak penalti. Gue cuma pengen bukan player to watch. Gue mau momen to watch gue adalah gue mau ngeliat Verts shoot dari jauh. Ayo dong. Berarti apalagi lawan low block. Logika paling sederhana melawan tim low block adalah lu mencoba nge-shoot bukan untuk ngegolin, tapi untuk bolanya bisa menjadi bola liar, akhirnya scrimmage atau second ball atau apapun, ngerti nggak? Nanti gue mau lihat dari si Verts. berarti player to watch siapa? Gue sih Verts ya. Lu? Isak. Lu? Gue Isak udah pasti nyetel, gue salah gak gue. Salah masih. Gua Kalau gue tadi paling prediksi skor gue Liverpool 5-0 menang lawan Burnley. Gue sih yakin itu dia menang bantai. Terus player to watch Isak. Scott Parker ini. Tuh orang bakal keluar dari main bertahan. Enggak, kalau dia Burnley juga keluar ntar. Tapi mainnya bakal terbuka deh. Let's go. Aduh. Apalagi nih? Baterainya habis. Udah. Kita langsung ke Big match. Ke big match. Habis di pointer yang paling penting. Kita ke big match. Yang ini makanan utamanya, main course-nya Derby Manchester. Kali ini United akan away ke Etihad Stadium. Tim yang tahun lalu di situ MU berhasil menang comeback dengan Amad Diallo golin di menit-menit akhir. Sekarang dengan amunisi yang lebih komplit, bukan komplit sih, lebih banyak lah. Amunisi yang lebih banyak, amunisi yang cuman paling minus pemain tengah ya, karena kiper udah beli dong, Lamens. Sedangkan on the contrary, City baru kehilangan Omar Marmoush di international break, baru Cherki juga nggak ada, 2 kali kalah beruntun, kalah lawan Spurs, kalah lawan Brighton. Jadi dan poinnya juga di bawahnya MU by the way. Yes. Itu harus dikasih tahu itu. Emang. The only coach that never lose against Pep Guardiola. Nah, Amorim. Itu gue baru bawa itu. Ruben Amorim. Dan rekor Guardiola ke Amorim juga ya, Amorim udah sebutin selalu menang atau seri. Ketemu 3 kali. 3 menang. Seri 2 menang. Ketemu 2 kali. Satu seri itu menang. Satu seri 1 menang. Seri 1 menang. Dua-duanya menang. Dua-duanya menang. Di Sporting, di MU. Oh, Sporting bantai lagi. Sporting bukan menang, patai-patai baby. Nah ini kan berarti Pep Guardiola ini ada dua titik yang mau dia berusaha buktikan. Betul. Yang pertama adalah kembali ke winning ways, menang. Yang kedua adalah mengalahkan Amorim. Menurut kalian gimana, Rim? Silakan boleh. Kalau menurut gue ini pertandingan yang imbang. Menurut gue 50-50. MU dengan segala problemnya, City dengan segala problemnya. Tapi di luar apapun problemnya, Manchester Derby selalu ada aja kejutannya. Kita ingat bagaimana tahun lalu magic momennya Amad. Itu nggak bisa dihitung pakai statistik, itu nggak bisa dihitung pakai machine learning gitu. Bahwa ini derby yang dipertaruhkan adalah pride lo sebagai Mancunian. Ada yang City tetanggaan sama United, ada yang di kantornya beda. Nah ini tentang pride gitu. Dan memang derby selalu mengatakan begitu. Setiap derby, apapun yang terjadi di game-game sebelumnya, apa yang dikatakan sebagai form, itu biasanya nggak berpengaruh gitu. Dia menurut gue mereka datang dengan kemampuan yang sama, itu yang pertama. Yang kedua, City not looking good menurut gue. Lebih parah daripada MU. Karena City spending gede banget 1 tahun terakhir dari winter sampai summer, tapi juga nggak kelihatan hasilnya yang signifikan. Nggak kelihatan yang signifikan. Nggak ada pun signing yang outstanding, signing yang bisa nge-carry tim tuh nggak ada gitu loh. Terakhir tuh Haaland lah, nggak ada nggak setelah Haaland? Nggak ada. Nggak ada. Tijani harusnya.
Tijani juga ya satu cameo lawan Wolf yang membuat semua orang terpedaya apalagi di FPL, habis itu hilang juga kan. Gitu. Jadi MU datang lebih dengan mindset nothing tulus. Tanpa pikiran, beban harus ngejaga pemain karena mereka nggak perlu karena mereka nggak ada kompetisi lain. Mereka bisa all out, mereka bisa duel seduel-duelnya, mereka bisa fight 90 menit. Oh, gue mau pakai Mbeumo 90 menit, gas 90 menit, Bruno 90 menit. Di sisi lain City ada Champions League. City harus, aduh, ini kalau ini gue harus rotasi, harus rotasi gitu. Jadi menurut gue mereka datang dengan 50-50 tapi keadaan anginnya ke MU. Anginnya ke MU. Dan The Leeds akan bermain bagaimana dia bermain nge-cover Gyökeres nanti akan kita lihat. Dia ngelok Haaland. For the first time after how many years mungkin odds-nya bakal nggak boleh odds. Mungkin orang bakal lebih ke MU sekarang. Untuk setelah bahkan dari musim lalu kan orang masih terjagoin City tapi kayaknya sekarang orang yang lebih megang atau lebih ngedukung MU tuh prestasinya bakal lebih tinggi di luar fans MU ya. Kita adalah tim yang pertama di shoot, pertama di touch in opponent box, pertama in accurate crosses, second in shot on target, second in XG, second in accurate long ball, fifth in possession percentage. Klasmen 9. Kalau kita menang kita 4. Kalau kita kalah kita 15. Jadi ini game make it or break it menurut gua. Go big or go home, dan gua ngerasa kita punya kapabilitas pemain yang sangat bagus. Ariel Duel center back sekarang di Premier League season ini 3 game pertama nomor 1 dipegang oleh Join Van Dijk with Matthias De Ligt. Kita XG itu Loki solid loh. Emang solid. Enggak. Maksud gue dia ada penurunan, ada pasang surut karir itu ada. Tapi maksud gue selama di United belakangan itu diem-diem tuh solid gitu. Yes. Dan gue ngerasa pokoknya apa yang terjadi di sini kita bakal menunjukkan ke orang-orang bahwa Manchester United is back. Tutup semua keraguan kalian. Hentikan semuanya. Telepon Ami gitu ya. Yang nonton bola dari pas kecil, dia hanya tahu Manchester United sebagus apa. Anda akan melihat di sini. Udah berlebihan sih. Menang 1-0 juga udah bagus, jangan berlebihan gitu. Nggak perlu dominasi, nggak perlu apa. Kita kalau emang dukung tim ngapain kita pede dukungnya? Ya bukan, maksudnya realistis dikit lah. Maksudnya kalau jadi fans tuh realistis dikit, jangan wah ini akan kembali menjadi, jangan gitu juga. Lu menang dengan, lu bisa punya kemungkinan menang dengan kondisi, bukan tidak dengan kondisi. Kondisinya? Ya maksudnya lu kondisi lu tahu City lagi kayak apa. Yeah. Kondisi City kayak apa. Betul. City punya match Champions League. Betul. Dengan segitu banyak cederanya dia harus berpikir bagaimana manajemen pemainnya. Ngerti enggak? Kita juga cedera. Jadi lu datang tuh bukan karena lu superior. Kita juga ada yang cedera sama. Tapi lu diuntungkan dengan tidak ada kompetisi lain. Yang cedera juga siapa? Kuna. Ya lu diuntungkan dengan maksud gua lu menang itu dengan catatan nantinya. Mudah-mudahan feeling gua lu menang, tapi dengan catatan, bukan berarti Manchester United is back. Ini jauh lu jauh banget dengan kata is back. Jauh. Nggak, kita mending preview minggu depan aja langsung gimana? MU Chelsea. Mau enggak? Kita mending. Sabar. Nah ini agak tengil ya orang, mentang-mentang enggak timnya. Ya lo juga iya lo kelebihan. Lo enggak, lo kelebihan. Game besok cuma nunjukin ke orang-orang ini Manchester United bos, begitu. Itu emang di saat sama Pep enggak mau nunjukin apa-apaan? Kagak. Pep enggak mungkin mau 3 kali lagi berturut-turut kalah. Pep Haya. Haya tuh apa, Rim? Jelasin, Rim. Haya itu misalnya malu. Malu. Iya kan gue mau ganti. Enggak, dia lagi pada cedera semua, banyak main-main kuncinya cedera. Terus gue bilang gue pede menang karena Manchester United is back. Siapa yang cedera, Rim? Marmus. Udah mah Cerki. Banyak, Pak. Siapa lagi? Banyak. Gue baca. Si An-Nuri. Yang doubtful tuh banyak, tapi yang pasti cedera itu Kovacic, dan Cerki. Kovacic emang belum balik. Marmus sama Cerki international break. Ada juga doubtful Rico Lewis, O'Reilly, Gvardiol, Kusanov. Gvardiol emang belum main. John Stones tuh banyak banget yang doubtful gitu. Jadi nggak lagi dalam kondisi yang sehat juga sih. Coba ke MU yang doubtful siapa? Coba. Paling mah MU yang cedera cuma Licha, Mount, Dalot cuna. Iya. Ya berarti Bubar maksudnya loh. poinnya Karim dia wajar kalau dia pede. Iya wajar lah pede. Pede juga salah. Pede juga. Ya, lo kepedean tadi. Argumen gue tadi itu kan memberikan keunggulan untuk MU kan. Berarti pede untuk MU wajar nggak?
Wajar. Yang gua sangkal yang gue coba kritik dia adalah kata-kata is back. Lo kenapa nggak boleh kayak begitu jadi orang? Is back tuh kemana? Back kemana? Back ke top 4 kalau menang. Back ke Liga 4. Tuh ganti Rim. Will be back aja. Jadi Is back. Kata-kata slowly getting back. Is back. Apa sih? Udah. Nah, Capek Rim. Lo sekarang nggak ada Kunha lagi nambah. Lo ambang apa? Ide pala lo tuh. Game lawan Grimsby aja tuh defense MU ini belum hilang. Terus mau belaga-belaga football apa MU is back. Gue udah lupa tuh game. Gua anggap gak ada. Lawan Burnley terakhir ngotot. Iya. Gimana sih? last minute penalti. Iya sih Rim. Last minute penalti Rim. Iya, prediksi gue kalah MU. Tulis prediksi gue prediksi kalah ya pokoknya. Nah, tulis prediksi gue prediksi kalah ya. Gue prediksi menang. Kalah ngapain anjing nih? Lawan Grimsby kita kalah. Lawan Burnley. Enggak Rim, tapi gue di pihak lu Rim. Gue di pihak lu Rim. Enggak, ini kita bukan lagi jelekin MU-nya, Mat. Iya Dia lagi jadi Karim yang berlebihan ini loh. Yang gila-gilaan gini. Oh, ngefans sekarang nggak boleh gila-gilaan ya sekarang ya? Bukan, tapi si aja Hatta Gitren kata siapa dipuja? Lu pada diem anjing. Siapa? Andre Santos main lu pada iya Andre Santos ya jago ya. Malah tuh pemain jago anjing. Aku juga bilang nggak apa-apa lu pede. Kayak ada apa ya? Joe Pedro 10 jago banget dia cuma ditaruh di sini dia jago. Enzo Fernandez di playing apa lu pada juga bela-bela aja. Bener gila nih gue bilang. Ini orang gila juga. Madueke dipuja sama si anjing bangsat. Fucking Madueke anjing. Fucking Madueke itu lah. Gue dukung lu anjing. Lo bela satu orang. Gue dukung lu ya. Gila lo. Bela satu pemain. Mau gila di sini kita maksudnya nggak boleh kita pokoknya di sini kita harus lu realistis menjadi orang capek anjing. Lo realistis yang bener. Lo whole MU-nya lo bilang is back. Loh, stat yang gue kasih kurang. Itu adalah tim jelek menurut lo kayak begitu. Terus kalau stat kayak gitu, ya ngegolin nggak bisa. Diksi lo aja ganti. Susah. Pelan-pelan MU mendapatkan formnya dan akan ada orang diksi harus diubah sekarang diksi kita cara ngobrol. Manchester United is back. Tiap minggu is back. Lawannya juga Pep. Terus kenapa? Dia Etihad, lo mau ngapain? Terakhir dia Etihad gimana? Ketemu Pep, Ruben Amorim dengan skuad sesampah itu. Terus Gak gini. Menang lawan City di Etihad emang menandakan is back. Tahun lalu menang di City di Etihad, menang lawan City di Etihad tidak is back. Iya. Emang kalau bisa menang back to back sama City di Etihad, Gak berarti. Gak ada yang pernah. Gak berarti is back. Gak ada yang pernah. Lo berdua kan yang pernah back to back di Etihad. Ada yang pernah nggak? Kasih tau gua. Kalau enggak lo gini. Nggak kalah 5 tahun. Kalau enggak sampah. Kata-katanya lo ganti gini aja. MU dikit-dikit udah mulai ya kelihatan ya. Yang Rim. Enggak, yang dihitung dari game ke game. Rim. Lo mau hitung rekor? Bukan Kayak Arsenal. Kita sudah Jadi 2 tahun enggak kalah lawan jangan Big MU Six. is back, MU back to back menang. Gitu aja. Nggak, gue setuju sama Karim. Dari tim Raja Inggris treble winner yang ditakutin Eropa jadi ngitung berapa banyak gue menang di kandang City. What the fuck, bro? Ya lu nggak bisa. Mental lu drop, bro. Anjing goblok banget dan ini orang bener lama-lama. Gila ya. Masa dibilang karena perihal kayak begitu, lu mental lu kayak gimana? Gue menandakan di saat melawan City itu menunjukkan kalau misalnya MU itu tahun lalu lo menang lawan City dan lo nggak kenal mana lo peringkat 15. City sampah. City sampah. Apalagi sekarang. Banyak yang cedera. Di season lalu banyak yang cedera tanpa ada pembeliannya. Di season ini dia punya penggantinya. Rim. Le. Ini terakhir ya Rim ya. Musim lalu membuktikan memenangkan game lawan City dengan City yang lebih baik pada musim ini di kandang City tidak merubah MU. Dan kemenangan besok tidak juga. Walau season lalu dia menang lawan City anjing. Walau menang. 2 kali ketemu City dua-duanya kalah anjing. Itu parah dia. Iya. Gue nggak punya privilege derbynya. Cuman dia Gua bukan kalah derby. 2 kali, peringkat 4 masuk Liga Champion. Terus gue kalau menang peringkat 4 Pak. Bukan. Gue udah bilang itu menang, anggap lo bantai-bantai ini besok. Nggak ngubah MU-nya gitu. peringkat loh. 4 anjing gak ubah. Bukan. Whole, lo kan ngambil whole MU is back. Lo berarti kelihatan lo harus banget. ngambil whole season is back. Kan set up presiden Udah namanya. ini orang ya. Ini lawan MU lawan City belum menang lo ini. Iya makanya. Ini belum menang lo. Ini coba diasumsikan menang udah begini. Wah, set up presiden. Kalau misalnya menang besok dan convincing itu kan set up presiden namanya. Iya, emang. Cuma kadang Itu menunjukkan ke dunia. Iya lo kayak lawan Arsenal lo menunjukkan ke dunia. Walaupun kalah. Iya. Iya, tapi lo menunjukkan. Nah, kalah tapi gua nggak game terima. keduanya lo balikin lagi kekecewaan orang. Udah.
Jadi lama-lama kalau nggak punya piala gitu, lama-lama yang dipikirin game baru setahun. Gue baru setahun nggak punya piala. Ya lu menangnya juga Ciki kan FA. Iya, lu conference saya. guys. World Cup apa trunya? Itu harusnya kita bahas. Dia menang dengan kondisi. Trofi kondisi. Trofi kondisi. Enggak usah lalu bahas-bahas ke gua kayak begini. Trofi kondisi anjing. Guys, Cewek dia lawannya siapa aja cewek. Coba kasih tau dong. Iya itu PSG di final. Sebelumnya lawannya siapa aja? Ada nggak yang jago satupun? Nggak ada yang jago kan satupun. Udah setelah itu di finalnya ketemu PSG, habis ketemu tim jago. Wajar capek. Enrique sebelum full time duduk santai anjing. Walau kayak Enrique biasanya yang lari yang kamu pas full time. Karena anjing lo bukan bercanda, lo malah serius mainnya. Yang satu ini orang juga begini anjing. Gila. Rasa tim gue juga mana ya. Sejelek-jeleknya tim gue nih juga gak menang. Gue ngasih tahu lo ya. Sebelum lo jadi seperti Arsenal, tahan diri. Udah itu aja. Kok jadi saya disenggol? Udah aja. Tahan diri. Kok jadi senggol ya? Jangan ngitung match ke match, head to head. Udah bukan kelas MU. Gue bilang set up Rem. Gue di pihak lo. Nggak, gue bilang set up presiden. Gue di pihak lo, Rem. Apa salahnya set up presiden? Gak salah. Cuma kayak gue bilang kayak game week pertama. Kayak Arsenal kemarin mau ke Anfield. Yang dipikirin bukan juara. Akan menjadi rekor pertama kalinya Arsenal menang di Anfield. Iya, akhirnya bubar. Itu kan nilai tambah dari kita mau menang. Itu orang yang misfokus. Lu nggak tahu fokus main bola, liga tuh buat apa lu nggak tahu. Itu kan lagi podcast. Liga itu mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk dapatkan posisi tertinggi. Bukan tentang gue mau ambil rekor gini, nggak kayak gitu. Wah, Rim, langsung aja kayak MU Chelsea. Gue tim MU nih, Rim. Gue tim MU, gue nih, Rim, anjing. Gue berharap. Ini biasanya kalau gue kayak begini biasanya kalah. Gue nggak ada isu sama klub ya. Gue isu sama manusia ini. Biasanya kalah nih. Enggak. Kalau isbek kalah biasanya. Kalau menurut gue ya, udah ya kan. Udah nih, waktu ngomongin nih guys. Woi, tau gak? Kayak dia nih enggak, tau gak? Kayak dia manusia paling suci sedunia, tau gak? Tuhan, gue bilang. Gue gak bilang malaikat. Dia gak bawa timnya juga kayak seakan-akan. Iya, gak bawa timnya kayak tim gue, ada dia. Gue bilang apa? Gue ada isu sama lo. Gue gak bilang gue suci. Gue ada isu sama lo. Sama gue juga ada isu sama lo. Nggak gitu, gue ngomong aja gue bahaya orangnya anjing. Udah biarin deh, dia mau banggain timnya, biarin. Kan semua orang kalau ngefans. Lo kenapa ngambil yang jeleknya mulu sih? Kan dia oleh di awal anginnya ke MU. Ngomong itu, pembukaan dengan itu. Misalnya. Emang gitu orang sama gue tuh gitu. Nah misalnya lu gue lulus orang sama gue gitu. Si Basya terakhir apa? Gue bilain Luan Erik kan. Nah justru kalau gitu. Nggak lu gue lulus 10 kali gitu. Nggak lu gue lulus 10 kali. Karena 11 gue gampar. Lu mikir gak gue yang lulus 10 kalinya? Lu gue lulus 10 kali, yang ke-11 gue gampar. Ya gue bakal itu. Lu gak ada menang ini doang. Itu dong, gak peduli berhal ini. Nah dulu gue mau ngomong. Nggak mau. Gue mau ngomong. 3 kali ngelus gue gampar. Gue mau bilang, kalau orang banyak gitu ke lu, berarti instruksinya ada lu, bukan yang lain. Udah lanjut. 10 kali dielus, yang ke-11 digampar. Harusnya si orang itu introspeksi. Ada apa gue di 11? Karena gue 10 kali dielus kok 11 gue digampar. Apa sih ini? Introspeksi dong. Iya, dibalik katanya. Harusnya orang nanya, kok bisa ya? Gue udah dielus 10 kali, kok sekarang gue digampar ya? Ada apa salah dengan gue sampai dia akhirnya memilih untuk menggampar gue? Itu introspeksi kan? Lu harus introspeksi. Nggak lu, ini gue ke lu. Tapi enggak juga nih. Biasanya orang tahu dia 10 kali dielus setelah 1 kali digampar. Biasanya kayak gitu. Nah, iya biasanya. Only know you've been high when you feeling low. Gue merasa MU bisa menang dan MU punya kapasitasnya untuk kembali menjadi tim besar. Musim ini at least nggak bakal 15 lagi. Malah gue dari awal musim bilang kemungkinan besar bisa masuk 6, 7 conference atau Europa League itu bisa gitu loh. Maksud gue. Tapi gue kesian aja sama fans MU sedunia, si Indonesia nonton nih. Is back. Come on. Udahlah. Dewasa dikit lah. Lo umur berapa bro? Dewasa dikit. Gue dibanding lo emang jauh. Emang gue dibanding lo jauh. Tua kan. Ya lu sih. Ya, kalau gue kali ini pihak Karim ya guys, maksudnya kayak lu mau ngedukung apa, mau ngapain, mau ngomong apa juga terserah. Jangan mau kita diatur sama tim yang Premier League masih di bawah Aston Villa. Udah. Siapa bahasa dulu? Udah. Premier League gue 5, Aston Villa berapa? Bukan Aston Villa ya, Pak? Everton emang lagi Everton nggak punya Premier League. 7. Ini lagi Liga Inggris ya maksudnya. Ya udah guys, gue bahas. Yang ngomong Premier League 3. Liga Inggris ya. Emang ada Premier League? Bahas. Kita langsung aja guys ya ke ini kita bahas game dikit kan. Tadi kan cuman ini nih. Enggak game dibahas ya. Udah. Oke, kita langsung ke scoreline prediksi berapa? MU
tipis sih 2-1 gitu. Haaland hat-trick 3-0. Gue 2-1 MU. 4-0 City. Kok jadi berubah? 2-1 MU. Gue 2-1 MU. Players to watch. Sesko debut gol. 4-0 City. Beneran. Haaland hat-trick. Beneran. Gue triple captain. Enggak ada yang bener dong, Ri. Bener dong, Kenapa Rim. gak boleh gue prediksi 4-0? Enggak jangan. Ya Nggak menang boleh. MU-nya. Kayak ini. Enggak, 4-0. Oke gue. Kayak enggak kemarin MM. Oh ya, mem. 4-0. Jadi sekalian deh gitu. Mainnya sekalian deh. 4-0. Oh. 4-0. Iya. Menang City. Gua 3-2 MU. Player to watch-nya Van Persie. Menit 90 gol free kick. enggak. Player to watch. 2-1 Sesko debut gol. Player to watch-nya siapa gue ya? Player to watch-nya lagi-lagi Mbeumo. Gue suka banget sama Mbeumo anjing. Ya yang bisa diharapin cuma Mbeumo sekarang. Mbeumo. Pun aja cedera. Bruno Mbeumo masih Bruno sih. best Gua player. berharap Bruno bakal main di atas nomor 10. Tadi dia player to watch siapa? Dua. Lu siapa? Apa? Player to watch lu. Gua Bruno. Player to watch gua Fernandes. Donnarumma. Oh iya kan sampai kelewatan bahas. Donnarumma debut Nggak tuh. akan main, Donnarumma dan Lamens nggak akan main. Nggak akan main. Iya, pilih gua doang. Di Trafford lagi. Trafford dan Baindir. Trafford Binder ya. Enggak lah kalau Lamens main. Enggak kayaknya. Kalau Donnarumma mungkin. Terlalu beresiko Lamens di masuk pertama kali Premier League langsung. Masuknya lawan harus yang lebih gampang Chelsea. Malah lebih enak lawan City. Jadi Nggak- ketahuan kalah-kalah juga. Lebih langsung mental langsung lawan tim gede. Nggak, mending di mental di tesnya lawan tim kecil minggu depan dibanding di minggu ini sih. Masuk gitu. Ya guys, kita langsung terbang ke negara Spanyol. Oh, masih ada nih. Ada La Liga. Ada biasanya kita akan bahas Barcelona yang akan melawan Kesian si Barca tuh kesian ya. Lawan apa sih besok? Valencia ya? on Valencia. Kesian tuh soal stadiumnya kenapa sih tuh? Kesian Jadi. banget anjir. Sampai hari ini kayaknya nggak ada konfirmasi main di mana tuh. Dia nggak dapat stadion Main pengganti, mainnya di lapangan ini, Bakansari. lapangan Cruyff. Lapangan Ada Cruyff, iya. latihan. Cruyff. Cuma 6.000 doang. 6.000 penonton. 6.000 penonton. Buset. Enggak, maksud gua secara setup broadcasting itu bisa nggak naruh kameranya? Apa kan kadang kan Bisa. setiap liga punya standar kan. Misalnya lu punya ketinggian tiang atau apa itu kadang-kadang kan ya nggak tahu Harusnya gue. bisa sih. Enggak lah, lapangan latihan kan biasa dipakai buat friendly match juga. Ruangan VAR atau apa kan itu penting tuh. VAR kan mobil. Iya. Masuk datang. Oh pakai mobil VAR-nya. Yang Kasian juga ya. Tapi gimana mungkin menurut kalian Barcelona kayaknya lagi-lagi ya topik utama Barcelona adalah konsistensi karena memang beberapa match terakhir kayaknya agak complacent sama kemenangan atau performa musim lalu ya yang cukup solid. Kalau gue kemarin telepon sama salah satu anak Gromboys lah, yang dia fans Real Madrid tapi dia melihat bahwa Barca salah satu titik lemahnya itu ya ketika Rashford main, menurut dia itu dari sisi off the ball-nya itu Barca jadi kehilangan balance-nya dalam pressing dan lain-lain. Iya. Apakah suatu hal yang make sense? Apakah itu cuman Jadi nggak secepat Rafinya ya. Iya, karena Rafinha kan jadi main ke tengahan. Main ke tengah, jadi di sisi kiri Rashford kita tahu di MU juga kurangnya adalah off the ball-nya sebenarnya kan. Apakah ini akan jadi masalah berkepanjangan ketika terus-terusan mencoba bermain Rashford karena lagi-lagi mengganggu dinamika off the ball-nya. Karena kalau on the ball Rashford cukup mumpuni lah walaupun kemarin masih beberapa kali miss, tapi dia pemain yang sangat capable untuk golin, assist. Abis golin di Inggris. Menurut gue bukan Abis golin di Inggris. Di bukan Inggris kemarin. Iya. bukan isu sih Rashford karena masih ada Olmo kan. Olmo bisa main di tengah, Rafinha bisa di kiri gitu. Tapi yang jadi isu sebenarnya si backline ini sih menurut gue kualitas backline semenjak kehilangan Inigo tuh berubah banget gitu karena dia kan kita tahu walaupun bukan kapten tapi dia leader di belakang yang bisa mengatur ritme naik turunnya garis pertahanan orang terakhir, ya. apalagi mereka memainkan offside trap gitu kan. Nah sekarang penggantinya Eric Garcia atau Ronald Araujo gue nggak tahu kenapa, mungkin kita diskusi bersama kali ya, tapi 2 tahun terakhir sentimen publik kayaknya buruk banget ke dia gitu loh. Dia Dulu kan kita tahu salah satu back yang Terbaik. akan menjadi terbaik di dunia apa, tapi semenjak eranya Flick malah kayaknya semua orang sebelah mata gitu sama dia. Kenapa ya? kayak dia cedera, musim lalu cedera kan Iya, panjang tuh. Terus dia kayak nggak klop sama skemanya si Flick. Hansi Flick. Dan dia mau gantiin siapa di posisi yang sama, Inigo. Dua-duanya- Orang terakhir dua-dua Kubarsi inti. benar-benar yang follow
stepnya Inigo banget kan. Jadi bener naik turun tuh berdua rata. Araujo mungkin abis cedera, match sharpness-nya nggak ada sama sekali, fitness-nya nggak ada, palanya juga belum di dalam lapangan. Jadi masih panjang lah perjalanan. Cuman menurut gue dia akan jadi tetap salah satu back yang kuat juga. Iya. Kalau gue mungkin gue tuh worry banget sama Barca mas last game seri sama Rayo gitu loh. Maksud gue gue udah katakan di awal musim bisa dicek gitu bahwa ini tim kalau nggak digembleng, Hansi Flick udah ngomong gue mau pemain ngasih 100%, ini bakal dirong-rong sama Madrid dan gue lebih ngejagoin Madrid musim ini. Kalau gue ngeliatnya, mungkin gue agak sedikit compare ini ya, ke pemain gue dikit ya. Sebenarnya Araujo ini kan tip main preman itu kan sebenarnya agak sedikit mirip sama Gabrielnya Arsenal kan. Dan gue tuh ngelihat ada kesamaan Araujo sama Gabriel awal-awal masuk Arsenal setahun 2 tahun awal tuh, di mana dia tuh clumsy banget decision makingnya. Ini ketika dia lagi di best performance-nya itu susah banget nembus Barca dengan Araujo ya. Karena dia disiplin, physicality-nya ada, di set piece juga oke. Cuman clumsy-nya itu mirip-mirip sama Gabriel awal. Kalau Gabriel udah berhasil membenahi itu, Araujo menurut gua justru malah trennya makin turun menurut gue pribadi ya. Dan menurut gue itu sektor atau faktor yang Araujo harus perbaiki. Dia harus lebih disiplin, dia harus lebih fokus gamenya on pitch-nya supaya atribut physical dia tuh bisa keluar di waktu yang tepat. Gitu. Benar. Itu menurut gue itu sih. Menurut lu gimana, Rem? Balik lagi menurut gue malah Barca harusnya di season lalu tuh di transfer ini fokus nyari back harusnya. Araujo ya ini gue nggak ada gantinya kan. Eric Garcia sama Araujo udah ada dari Christensen. Iya. Masih ada nggak sih Christensen? Aduh Christensen kalau ada Christensen juga nggak dipakai. Kalau ada pun beneran dia masih jadi pemain apa ya? Udah ganti jadi admin sosmed gue nggak tahu juga. Cuman itu dia harusnya tuh fokus untuk nyari back buat ngebantu setup ya. Gue ngelihat Barca ada kemungkinan narik Jayzes kayaknya paling pas buat dia. Pas loh Jayzes, gue suka loh. Jadi orang terakhir dia buat bantu setup. Yang paling penting di backline-nya si Hansi Flick kan adalah offside trap. Dimana kenapa Araujo nggak nyetel? Dan Inigo nyetel kemarin selalu Araujo cederanya kan. Jadi dimana Inigo yang bagai setnya. Bahlulnya si Hansi dikasih kepercayaannya bukan si ke Kubarsi, malah dikasihnya ke Inigo. Harusnya lo sadar diri, nih Inigo umurnya tua atau gimana, lu kenapa ngasih setup-nya ke orang yang kemungkinan diganti? Lo harusnya kasih setup-nya ke orang yang bakal jadi starting lineup terus-terusan. Ya profil kan juga ngaruh bro. Bukan tentang ke siapa, profil juga ngaruh, pengalaman. Iya di saat lo dari muda udah diajarin untuk men-setup kayak begitu, menurut gue lo kedepannya akan lebih bagus. 1 tahun. Kubarsi umur berapa anjir? 18 lah, saya 17 tahun. Iya, Rem 20 aja belum. Lo iya, cuman nggak ada salahnya di saat dia lokasi kepercayaan dari awal. Iya. Untuk 1 tahun di setup. Sekarang Araujo disuruh untuk setup nggak bisa. Bukan yang gue aneh, bukan itunya. Yang gue aneh kenapa Inigo-nya dilepas. Iya. Itu yang aneh. Ya oke duit. Kenapa nggak Araujo lo buang? Masih ada harganya kok tuh Araujo. Mahal Araujo. Iya lo buang aja lebih jual. Gak ada yang mau. Arab mau pasti. Tapi Araujo memang market itu terakhir nggak ada yang Ya, kesian juga Barca kehilangan gelandang mulu. Iya sih. Cedera, Frenkie de Jong. Cedera lagi. Balde juga masih cedera. Iya lo main setinggi itu pasti gampang cedera. Iya. Ya, good luck ya, semoga Barca bisa menang ya, guys, menang. Ya, walaupun Valencia juga lagi oke, ini peringkatnya 9, kemarin sempat agak turun tuh musim lalu. Tapi so far peringkat 9 lah, dia masih on the way ke atas, tapi ini bakal seharusnya match Barca ya. Tapi emang Barca La Liga nggak semeyakinkan Liga Champions kemarin sebetulnya ya. Sebetulnya. Pertama Madridnya juga kemarin agak off. Di La Liga juga menang nanti seri menang gitu. Ya, tapi kan maksudnya sekarang itu Madridnya menurut gua bakal tajam banget. Ya sekarang kelihatannya Barkanya kayak amburadul karena Madridnya lagi tajam. Mungkin Barca nggak berubah banyak, tapi Madridnya bangun dari tidurnya itu maksud gua. Iya. Dan lagi-lagi Madridnya udah bangun tidur mau jalan-jalan ke Real Sociedad, ketemu Sociedad. Lagi-lagi nih skuadnya Madrid terutama forward bakal bikin Xabi putar otak ya, siapa nih bakal starting di luar Mbappe. Udah fix. Vini solid berapa game terakhir. Vini pasti start lagi, Mastantuono start lagi, Guler di belakang Mbappe udah. Oh berarti lu udah ngeliat ini udah sebenarnya satu hal yang bakal jadi, fix ya. Gak bakal jadi starter menurut gue. Belakangnya. Tapi Tchouaméni cedera.
Nah, Tchouaméni itu cukup penting tuh di. bad. Tchouaméni itu salah cedera, satu pemain Tchouaméni yang cedera. Kamavinga sih. Keset. Hey Jude. Kamavinga, Jude juga cedera kan. Kamavinga itu pemain yang gue belum lihat perannya di setup Xabi Alonso. Iya, karena dari awal cedera dia. Iya, jadi belum tahu nih perannya kayak apa. Tapi yang kalau benar Tchouaméni cedera, which yang gue cek sih nggak ada datanya. Kalau benar Tchouaméni cedera, ini blow gede karena Tchouaméni ini perannya gede banget. Bagaimana dia menjadi apa bahasanya? Lone six di belakang, terus juga bisa jadi halfback, dia bisa tuck ke belakang, masuk jadi center back ketiga. Ya ini menurut gue kalau nggak ada Tchouaméni nggak ada yang bisa mainin perannya dia. Sama sekali nggak ada dari skuadnya Madrid bisa mainin peran Tchouaméni. Jadi kalau sampai Tchouaméni nggak ada, menurut gue bakal ganggu musimnya Madrid sih. Ya. Kita Nostalgia itu Xabi Alonso. Iya, Xabi Alonso nostalgia ke Real Sociedad. Ini dia pernah ngelatih kan Real Sociedad yang B. Menurut gue sih Sociedad tanpa Pernah main juga. Oh, pernah main? Dia akademi Sociedad. Oh, dia akademi Sociedad. Zubimendi. Iya. Kebantai sih. Belum tentu. Belum tentu, tapi Sociedad iya sih peringkatnya jelek ya. Lagi peringkat 16 sekarang. Gue nggak tahu ya pemain skena La Liga ya, tapi ya yang gue tahu bagus di sini cuma Oyarzabal. Oyarzabal. Si Kubo Ya oke lah. sama Kubo. Nah, ini sebenarnya pertanyaan juga ke tetangganya nih Atletico Madrid. Udah siap. Yang sekarang nih di peringkatnya 3 MU, game 2 poin. 17. Peringkat MU 17. Peringkat MU itu musim lalu 17. 3 game 2 poin. Oh ya, Spurs 17. Kenapa ATM nih? Menurut gua nih kayak misteri besar. Kayaknya nggak cuman gara-gara nggak ada midfieldnya doang sih. Kayak ada masalah yang lebih besar daripada itu. Yang gue tahu masalah terbesar adalah sentimen fans kepada Diego Simeone dan Giuliano. Itu yang gue tahu. Takutnya udah masuk ke pemain. Sentimen dari fans itu udah masuk di kepala Dianggapnya pemain. nepo. Nepotisme kenapa? Ya emang sekarang kalau bukan si Giovanni, optionnya Giuliano. Giuliano, optionnya siapa? Gak, winger itu yang bisa main di pinggir itu kalau Atleti adalah sebentar. Lemar. Udah nggak ada Lemar, jauh banget anjir. Nggak ada. Memang kaki kiri itu cuma Giuliano, nggak ada lagi. Jadi sengaja nggak beli juga tuh. Mungkin Griezmann. Tapi walaupun setupnya siapa namanya? Simone itu nggak pernah pakai winger ya. Dia tuh main tuh 4-4-2 atau 4-2-3-1. Jadi RM lah. Nah, yang main di RM sebenarnya banyak yang bisa main di sana gitu loh. Thiago Almada yang baru bisa main di sana. Baena kalau fit bisa main di sana gitu. Tapi ya memang yang bisa diandelin memang si Giuliano. Giuliano tuh cukup solid musim lalu gitu loh. Tapi karena keadaan timnya lagi jelek, hancur. terus ini anak bapak. Plus gue cek ya datanya Giuliano ini musim lalu bermain berapa kali? Sebentar. Penyerangnya siapa dia? Giuliano musim lalu Penyerangnya si di La Liga bermain 33 game, 2 gol 6 assist. Bagus lah. Ya standar lah, maksudnya tapi cukup oke gitu. Perform. Jadi bukan jelek juga, cuma takutnya bener kata Papai, masalah sentimen nepotismenya udah mengakar ke ruang ganti. Akhirnya kayak Lampard di West Ham. Tahu nggak ceritanya? Kenapa lo betul? Kan dulu kan dia dilatih Harry Redknapp. Oh, yang Terus bapaknya dia juga asisten pelatih. Iya. Nah itu dianggap, terus West Ham ngedrop tuh. Tapi bukan karena Lampard, nah dianggapnya karena si Fat Frank, dipanggilnya Fat Frank dulu. Iya. Si gendut Lampard ini gitu loh. Akhirnya sampai konferensi pers kalau lihat di YouTube tuh ada konferensi tuh. Bagaimana si Harry Redknapp belain Lampard. Harry Redknapp yang ngomong ini orang bakal jadi pemain terbaik di dunia. Gitu loh. Tapi akhirnya nggak kelar tuh masalah sampai Lampard cabut. Iya. Gitu. Ya intinya Lampard sama Redknapp tuh ponakan. Jadi bokapnya Lampard sama istrinya Redknapp tuh ada. Holly, Ami. Gitu deh. Ali. Yaudah guys, ini La Liga kira itu. Sekarang kita ke Serie A yang bakal ada pertandingan kesukaannya Papa ini. Juventus lawan Inter Milan. Oh yang seru nih. Derby de Italia ya. Hah? Juventus lawan Inter, Pak. Gue berharap Juve bisa menang ya, karena Inter juga nggak dalam kondisi baik sebenarnya. Pede kalau Inter. Abis kalah Indonesia berapa kemarin? 2-1. Gimana Pak? Juve sama Inter, Pak? Juve ini diem-diem merangkak loh ini. Hah? Clean sheet, bos. Is back apa enggak? Enggak, belum. Belum. Hah? Belum ya? Nah ini baru fans bener. Apalagi tadi kemarin Conceição sempat cedera. Ini bukan fans kalau yang ini. Hah? Ini bukan fans. Kasih ngagung DLC guys. Gak pernah nonton malah. Ini fans bener nih. Gimana Pak? Match Gak Pak? is back, lo bayangin. Gak is back, belum.
keren. Preview dikit Pak ya. Juventus melawan Inter Milan. Kira-kira seperti apa? Main di Juventus Allianz. Menurut gue pede banget. Kita bawa rekor sedikit. Juve main 92 kali lawan Inter hanya menang 12 kalau main di Juventus. Oh. Berapa main 13 kali, dia cuma menang 12 kali. 12. Secara sejarah derby. Hancur tuh. Nggak, secara sejarah derby berarti kuat banget di home. Di home kuat. Nah, dan defense sekarang Nggak boleh tapi lo kayak begitu. Enggak, Head to head nggak penting. gue bawa sedikit ini gue buka opening. Nggak boleh. Ya, nggak boleh mah, nggak perlu boleh. juga. Nggak penting. Kenapa nggak boleh? Nggak penting lah head to head lo bahas buat apa anjir? Ini nggak ada dasarnya menurut gua. Tim sebesar Juventus. Bukan. Menurut gua lu harus nggak bisa untuk lo Nggak. ngebahas Gini, gua head mau- to head Ya, head emang, to head. sebenarnya nggak perlu. Cuma gue mau Dia- bikin. Dia salah tangkap. Head to head yang Papai katakan bukan memenangkan game melawan Inter adalah kebanggaan ataupun tanda bahwa Juve is back. Bukan. Namun dia melihat data historis bahwa bermain di Juventus Arena itu kansnya Juve gede. Karena secara historis Inter susah menang di sana. Iya. Paham? Itu loh. Dan Data kondisi- pendukung atas Anak- PD-nya dia bisa menang di Juventus Arena. Udah ganti nama ya sekarang. Juventus Allianz. Iya. Terus Pak? Ya kayak gitu, apalagi kondisi kemarin Inter kalah, Inter nggak stabil, bobrok, hancur. Ya Juve-nya gue nggak usah beli Inter lah, Inter udah gue lupa lah, nggak tahu lah, kamu tahu. Juve-nya Juve yang udah mulai stabil, cuma kekurangannya kemarin Cosenza cedera. Tapi di satu sisi kita berharap Openda akan step up. Jadi mungkin yang si Jonathan Davids akan ngisi nomor 10. Si Cosenza nggak ada, Cebol nggak ada. cedera kemarin. Bentar sorry, Openda Leipzig. Iya. Oh beli. Kan Muani nggak dapat. Oh Openda ya, iya. Muani rusuh deh tuh. Akhirnya dapat Openda. Oke di juga akhir. dapat Openda. Lama. Dan Vlahovic kebetulan masih perform 2 game. Oh iya, Randall Kolomuani Spurs. Iya. Ada Muani Spurs. Iya, kita nggak bahas tadi. Lupa sampai anjir. Gitu. Jadi menurut gue ya kemungkinan Juve juga stabil gitu, main rapi, solid, walaupun ya masih terbawa nafsu apa, masih belum jelas. Bremer juga udah balik, belakang lebih bagus, terus Locatelli juga oke, Koop Minders juga mulai, dan persaingannya sehat gitu, nggak kayak musim lalu. Misalnya tengahnya kan terlalu banyak, terus Weston McKennie ready to step up dari bench. Itu udah menurut gue oke banget. Nah tinggal gimana caranya Tudor ini ngeblok ya Inter, lokasi bola penyerangnya selesai. Iki Torino tuh ngelepas dikit 5-0. Kayak gitu. Jadi menurut gue ya Juve harus main solid dari belakang, pelan, kebuka, main pendek terus sampai depan. Ya di ujung gue berharap Vlahovic atau Jonathan David atau Openda klinis. Itu aja sih paling penting lawan Inter tuh klinis. Yang gue dengar sebenarnya pemain kuncinya Juve tuh di Tudor ya, di era Tudor katanya Kepren Thuram. Kepren Thuram. Katanya- Kepren Thuram mau Locatelli di belakang. Katanya bener-bener Kepren itu yang ngecover midfield sampai Locatelli itu enak banget. Iya, dia karena jadi kayak Kante dia regista gitu. kan. Jadi Kepren yang jadi breakernya, jadi Ngancurin ke semua lini deh. Nggak stop. Berarti ini banget ya si Juve, maksudnya bergantung banget sama Kepren ya. Bergantung. Dan di 2 game kemarin Kepren itu benar-benar yang ya lo kalau ngeliat Kante gimana sih, everywhere gitu. Nah gue ngeliat itu di Kepren. Kepren everywhere dan lain-lain. Gantinya Locatelli siapa kalau main. dia cedera? Di Nggak ada ya? CDM nggak ada sih. Nggak ada yang Locatelli, profil kayak gitu soalnya kan? yang ini dibuang-buangin kan. Ya paling yang profil kayak gitu siapa ya? Juve nggak ada sih. Tahun lalu juga Juve musim juaranya Inter Napoli tahun lalu. Napoli. Tapi tahun lalu dia menang sekali, malah seri sekali. Iya. Juve menang derby. Pas sama lagi di sana. Tapi bukan berarti is back kan, maksudnya walaupun menang lawan Inter kan. Enggak, susah. Karena Napolinya masih solid. Itulah. Iya, dan Derby itu kadang iya. gitu nggak berarti apa-apa juga. Iya. Dan Napoli di posisi pertama juga dia bakal away nih ke Fiorentina. Oh, Fiorentina gitu. Bakal away ke Fiorentina. Lihat Fiorentina yang juga peringkat 12 sih sekarang. Seharusnya Napoli jadi menang lagi sih, solid Napoli, banget easy game Napoli lah ya. Gak ada yang Easy tahu, game kiper Napoli. jago loh. Dan kebetulan Napoli sama masih clean sheet 2 game, gol 3 sama kayak Juve. Jadi menurut Højlund. gue, ini timnya Conte apalagi lah. Udah timnya Conte tuh ready tuh. Mau lihat Højlund fight. kali ya start ya. Player Kemarin gua suka semenjak Højlund. nggak ada Lukaku siapa tuh ya? Start siapa namanya tuh? Cadangan itu? Ada tuh aneh namanya. Tapi Højlund bakal main sih. Langsung starting ya. Harusnya sih strikernya yang cadangannya Lukaku nggak sebaik Højlund ya, harusnya. Harus ya. Berarti kita akan lihat
De Bruyne dan McTominay ngasih Højlund. Gila mewah tuh. Ini sih Gimana ya merasanya, Lorenzo Luka. Højlund Luka. Højlund masuk nominasi Ballon d'Or depan. Tapi itu bakal ngaruh gak sih Højlund ke jumlah golnya McTominay enggak ya? Musim lalu ada Lukaku pun gak ngaruh kan? Pengaruh. Dia ngambil tipe yang sama, ngambil Højlund tipenya sama, Kayak Lukaku. tipe yang Lukaku. hold, Lari. dapat. McTominay kan masuk. gue ngeliat Højlund kayak gitu kan, dia benar-benar berani duel di darat ya, bukan duel darat sih kalah. Di darat tuh berani hold, naruh bola, McTominay sama KDB ready to. Masuk ke dalam lah. Iya. Oke. Nah kalau Milan lawan Bolonya. Gue sih minta ampun gue nonton Milan ya. Ampun. Gak jelas. Gue kesian Modric. Gak ada gunanya Modric itu. Sumpah. Ini si siapa namanya Allegri main dari back langsung ke wing back, long ball, bang. Coba lagi, bang. Main di kandang lawan apa tuh kemarin tuh? Lawan tim kecil begitu mainnya. Astaga, terus juga Modric kan lu mau Modric tuh lu mau progresif pass, build up. Ngerti gak lu? Ini nggak ada. Modric kayak nggak ada gunanya di situ. Apa gunanya Modric gue nggak tahu dipakai di situ. Bukannya zaman Juve dulu Allegri masih maksimalin midfield ya, Bay? Kenapa jadi di Milan begini? Allegri yang mana nih? Allegri Juve yang awal tuh yang ada 4 midfield tuh tengah siapa? Pogba gitu-gitu. Vidal, MVP. Pirlo. Kenapa di Patricio, Milan jadi Pogba. gitu? Ya itu kan seserahannya dari Conte. Conte bermain pusatnya di Pirlo nomor 6. Jadi yang Pogba, Marchisio itu benar-benar lo buka, lo berantem, Marchisio fighternya ya. benar-benar di spread tengahnya Pirlo sendiri. Gitu loh. Jadi Pirlo tuh nggak ada yang jaga anggapannya. Kalau kan Pirlo menurut gue Pirlo salah satu pemain yang anti press juga. Bergerak kanan kiri hidup, bola panjang bisa, bagus banget, kanan kiri bagus. Dan itu harusnya Allegri pakai sistem yang itu juga. Dia Di udah pernah Milan. mainin itu, dia pakai Modric untuk itu. Cuman mungkin, tapi katanya Yusuf Fofana udah balik, timnya udah mulai ini lagi, harusnya bisa main dari situ. Fofana main dari kemarin. Jadi bener-bener pivot pendulum nol. Jadi mundur, pas build up dari belakang mundur. Nanti pas long ball dia naik, jaga mundur lagi. Si Modricnya free roam, tapi nggak ada gunanya tuh Modric. Apa gunanya nggak tahu. Iya, mau kemana? Bola nggak lewat dia. Akhirnya main begitu, nyari 1-0, sudah Iya. berantakan Iya. lagi. Tapi beda banget Milan yang pas di preseason sama Milan sekarang. Milan preseason menurut gua convincing banget tuh. Apalagi pas lawan Arsenal, lu lihat lawan Arsenal lawan Liverpool itu Milan mainnya nggak kayak yang akhirnya di Serie A. Iya emang. Beda banget. Orang bilang nih Allegri yang baru katanya. Iya kan, makanya. Pas masuk season balik lagi. Iya dia kayak Orang. Kualitas back juga. Jalan pabrik. Kualitas back juga sedih. Milan. Iya. Ada kiper udah mulai sedih. Sedih. Gabia, Pavlovic, Tomori. Sedih. Fikayo lumayan. Ya, yaudah guys, tapi ya bisa lah ya lawan Bolonya harusnya ini juga bakal jadi 3 poin buat AC Milan. Thank you guys yang udah nonton. Siap. Kita semua cover Premier League, Ada live gak? La Liga, Serie A, Besok kan? dan MU kasih live. dan hari Minggu nanti kita ada live react mulai jam 10 di channel Grombol. Langsung aja nanti ramein karena kita akan lihat derby Manchester full tim ya guys ya. Di situ nanti Karim ada, Amrabat ada, Yudam ada, Gundo ada, Nugi ada. Jadi emang duel Manchester. Tidak cuma di lapangan tapi di layar Grombol juga. Itu aja guys. Thank you buat semuanya. Have a happy weekend. Let's go. Let's go. Let's go.